Mendesis. Siapa yang membangunkanku? Tidur selama 5.000 tahun. Tak terduga, diperkosa oleh seorang gadis kecil. Darah terselamatkan. Siapa yang berbicara? Gadis kecil. Anda ditakdirkan untuk menjadi naga ini. Benlong. Aku akan memberimu sepasang mata naga dewa. Ini memungkinkan Anda untuk melihat segala sesuatu di dunia. Bagaimana mungkin saat ini ada begitu banyak penilai harta karun? Semuanya pembohong. Ya, maaf. Anda buta. Apakah kamu tidak tahu bagaimana berpenampilan saat sedang berjalan? Untuk apa kamu memakai kacamata? Jika pakaiannya kotor, bisakah Anda membelinya? Maaf tamu. Aku tidak bermaksud begitu tadi. Saya minta maaf kepada Anda. Bagaimana? Maksudmu aku sengaja menabrakmu? Anda seorang tukang buta. Beraninya kamu berbicara seperti itu padaku. Di mana bosnya? Hei, ini dia. Maafkan saya, Tuan Lin. Gadis baru ini. Dia rabun. Benar-benar orang yang buta. Mengapa menyimpannya? Suruh dia tersesat. Ya. Anda dapat yakin. Tolong bersihkan ini dengan cepat. Jangan datang besok. Tuan Lin, izinkan saya memberikannya kepada Anda. Hahaha. Mendesis. Siapa yang membangunkanku? Tidur selama 5.000 tahun. Tak terduga, diperkosa oleh seorang gadis kecil. Darah terselamatkan. Siapa yang berbicara? Gadis kecil. Anda ditakdirkan untuk menjadi naga ini. Benlong. Aku akan memberimu sepasang mata naga dewa. Ini memungkinkan Anda untuk melihat segala sesuatu di dunia. Hei. Miopia saya membaik. Miopia saya. Dia sebenarnya disembuhkan oleh seekor naga. Suara tadi itu asli atau palsu? Apakah saya mendapatkan kemampuan clairvoyance? Orang yang baru saja kamu pukul. Tapi penilai harta karun Lin Chen. Orang dapat mengidentifikasi barang antik. Anda hanya bisa membersihkan barang antik. Menyinggung dia. Toko barang antik mana yang berani mempekerjakan Anda? Bos, jelas dialah yang tiba-tiba bangkit dan menabrakku. Bisakah penilai harta karun menindas orang? Jika Anda memiliki kemampuan, Anda juga dapat mengidentifikasi harta karun. Kamu dipecat. Kemasi barang-barangmu dan keluar. Bukankah ini hanya penilaian harta karun? Apa hebatnya? Kata naga itu. Diberikan kepadaku. Mata waskita yang bisa melihat segala sesuatu. Biarkan aku mencoba. Piring porselen biru dan putih antik. Kerajinan masa kini. 5 tahun setelah meninggalkan tempat pembakaran. Nilai budaya yang rendah. Nilai pasar 15 yuan. Mataku ini. Lebih dari sekedar perspektif. Bisa juga mengidentifikasi harta karun. Bukankah itu berarti saya juga bisa menjadi penilai harta karun? Botol seladon antik. Tiruan tempat pembakaran Sing dari 5 dinasti. Replika dari tahun 1990-an. Nilai budaya yang rendah. Nilai pasar 200 yuan. Harganya hanya 200 yuan. Kata bos sebelumnya. Ini adalah produk asli yang dibeli seharga 200.000 yuan setiap kali Anda membersihkan. Menjaga terhadap kita sama seperti menjaga terhadap pencuri. Penulisan bersama hanya palsu. Bukan ilusi. Bagus. Saya bisa mengandalkan kewaskitaan di masa depan. Hasilkan uang dengan mencari kebocoran. Dihormati. Mata waskita yang diberikan kepadaku oleh naga dapat melihat semuanya. Gunakan untuk menghasilkan uang sewa terlebih dahulu. Celadon Weng. Imitasi. Penembakan tempat pembakaran Sing di 5 dinasti. Bernilai 15 yuan. Hanya 15 yuan. Tungku Suande. Produk elang. Tembaga yang sangat baik. Bernilai 17 yuan. Ini sangat besar sehingga harganya 17 yuan. Tak heran jika dikatakan barang antik berada di perairan dalam. Semuanya terlihat bagus. Ternyata semuanya palsu. Ingin menghasilkan uang dengan mencari kebocoran. Itu tidak mudah. Gadis kecil. Semuanya palsu. Lihat milikku. Hidangan bunga matahari glasir hijau. Tempat pembakaran Sing dinasti sangat luar dan tempat pembakaran perbaikan emas. Tingkat kerusakan yang rendah. Nilai pasar 300.000. 300.000. Saya tidak berharap untuk mengandalkan kewaskitaan. Anda benar-benar dapat menemukan barang antik di jalan antik. Lihatlah di mana piring ini diletakkan. Saya tahu bos tidak menganggapnya serius. Kesempatan ini untuk menghasilkan uang. Saya ingin bertahan. Saya tidak berharap untuk mengandalkan kewaskitaan. Anda benar-benar dapat melihat barang antik asli di jalan antik. Yang mana yang disukai gadis kecil itu? Aku beritahu kamu, ini semua adalah barang lama milikku. Hanya menghasilkan uang tanpa kehilangan uang. Bersenandung. Sepertinya satu. Seorang gadis pedesaan yang baru saja memasuki kota. Ini pasti bukan tipuan baginya. Bos, bagaimana cara menjual piring ini? Yang ini. Ini. Kamu menginginkannya. 10.000 untukmu. 10.000 yuan. Hampir cukup untuk melakukannya sekali saja. Kesepakatan. Terjual. Tidak akan mengembalikannya. Berjanjilah dengan sangat bahagia. Masih memotong lebih sedikit. Hei, kali hanya mendapat $2 untuk biaya hidup. Mata waskita Shenlong tampaknya menjadi lebih kuat. Sebelumnya, saya hanya bisa menontonnya satu persatu. Sekarang Jingran dapat mengidentifikasi mereka secara berkelompok. Mata naga ini sebenarnya bisa lewat. Serap kekuatan barang antik dan jadilah lebih kuat. Sepertinya sedang mencari barang antik. Anda tidak hanya dapat menghasilkan uang. Mungkin itu juga bisa meningkatkan kemampuan clairvoyance saya. Ditingkatkan menjadi mata dewa sungguhan. Sepertinya sedang mencari barang antik. Anda tidak hanya dapat menghasilkan uang. Mungkin itu juga bisa meningkatkan kemampuan clairvoyance saya. Ditingkatkan menjadi mata dewa sungguhan. Oh, apakah gadis kecil ini bodoh? Habiskan sebagiannya. Beli piring porselen murah. Hanya bercanda. Siapa yang akan membeli piring pecah seperti itu? Wanita ini. Bisakah Anda menjual piring ini kepada saya? Pembeli datang begitu cepat. Menjual. Saya akan membayar 100.000. Piring pecah ini bernilai 100.000. UPS, saya melihatnya beberapa hari yang lalu. UPS, saya pikir nilainya kecil. Kerugian besar. Wanita ini. Harga piring porselen ini lebih dari itu. Ini dari tempat pembakaran resmi dinasti Song. Hidangan bunga matahari glasir hijau. Meski ada kerusakan, tapi itu bukan masalah besar. Dapat diperbaiki. Tidak mungkin mendapatkannya tanpa 300.000 yuan. 300.000. Saya tidak mengharapkan Anda menjadi seorang ahli. Saya akan membayar 350.000. Lebih baik dari harga yang saya lihat dengan mata waskita saya. 50.000 lebih. Kesepakatan. Ada 350.000 di kartu ini. Tidak ada kata sandi. Bagus. Hei. Mataku tidak hanya bisa melihat menembusnya. Struktur rinci kartu Ban Jingran Lian.
Anda bisa melihatnya dengan sangat jelas. Tampaknya menyerap kekuatan barang antik. Benar saja, itu membuat kemampuan clairvoyance saya semakin kuat. Bukankah itu peluang untuk menghasilkan uang lebih lanjut? Dapat melihat strukturnya dengan jelas. Apakah itu maksudnya? Saya juga bisa melihatnya. Giok di dalam batu. Peluang untuk bertaruh pada batu. Bukankah ini akan datang? Mata naga, terbuka. Giok hijau kacang. Saya memperkirakan bisa dijual dengan harga beberapa ratus yuan. Harga jual 100.000. Resiko bertaruh batu terlalu tinggi bukan? Pantas saja disebut batu judi. Jika saya tidak menjalani ronggen mata, siapa yang tahu? Apa yang ada di sini? Nona Shen, lihat gelang ini. Jade tumbuh di es lilin. Warna hijau ini sangat transparan dan bongkahan es dengan jendela terbuka. Air ini luar biasa. Ini memerlukan beberapa bahan, tapi saya bisa membuat beberapa gelang. Wanita itu yang membeli barang antiku sebelumnya. Gelang kalsedon. Bahan baku batu Australia. Nilai pasar 800 yuan. Menggunakan kalsedon sebagai batu giok. Dan batu kasar ini. Hanya sedikit di permukaan. Jika itu benar-benar keluar, saya mungkin bahkan tidak bisa membuat liontin. Tidak, kita tidak bisa membiarkan Nona Shen tertipu. Bos. Yang ini dan yang ini. Saya ingin 2 gelang giok ini. Sepasang gelang giok imitasi tinggi milikku. Akhirnya bisa mengambil tindakan. Lewat sini. Saya melihat Anda dengan tulus menginginkannya. Saya juga akan memberikan harga tulus saya. 2 potong 800.000. Bos. Bersikaplah jujur dan dapat dipercaya. Kamu adalah barangnya. Mereka menggunakan kalsedon untuk dianggap sebagai batu giok. Itu juga bukan bahan yang bagus. Dari mana asal film gadis kecil itu? Apakah Anda memahami aturannya? Berbicara omong kosong di sini. Saya berbicara omong kosong. Kamu adalah barangnya. Tampak seperti pabrik es lilin. Full warna yang hijau. Faktanya, itu adalah batu giok Australia. Meski kualitasnya sepertinya tidak buruk. Nilainya paling banyak hanya beberapa ratus dolar. Beraninya Anda berpura-pura bahwa harga batu giok sangat tinggi? Nona Shen. Batu kasar ini. Saya menyarankan Anda untuk tidak membelinya juga. Jika Anda membukanya, Anda hanya akan kehilangan uang tetapi tidak menghasilkan uang. Kamu, jangan main-main dengan urusanku. Dasar gadis sialan. Nona Shen, jangan dengarkan dia. Lihat lagi. Ada lagi Nona Shen. Apalagi yang kamu lihat? Jika Anda mengatakan satu hal lagi, aku akan meledakkan tokomu. Mataku hampir terbentur, tapi aku tidak bodoh. Murid ilahi dapat mendeteksi harta karun dan melihat berbagai hal. Penilaian harta karun akan memberikan informasi antik. Dapat dilihat secara langsung melalui perspektif, tapi tidak akan ada pesan. Benar-benar membunuh 2 burung dengan satu batu. Sayang sekali. Hei, tidak menemukan batu yang bagus. Tunggu sebentar. Terima kasih telah membantu saya. Jika bukan kamu, saya mungkin telah ditipu hari ini. Tidak, terima kasih. Hanya sedikit usaha. Saya ingin mendiskusikan sesuatu dengan Anda. Menurutku penglihatanmu sangat bagus. Harus sangat berpengalaman. Saya ingin meminta Anda menemani saya berjudi batu. Ditambah lagi aku akan membayarmu. Berapa banyak? Saya ingin membuka 3 potong es batu. Jika setelah dibuka, saya akan membeli dengan harga pasar. Selain itu, saya juga akan membayar Anda 500.000 yuan. Kesepakatan. Menurutku karya ini bagus. Kulit keras. Pasir yang kokoh. Seharusnya itu Songhua. Kemungkinan munculnya Gao Cui cukup tinggi. Ini tidak akan berhasil. Tidak dapat melihat batu gioknya. Tapi permukaan batu ini sangat bagus. Wanita ini. Ambil tindakan jika Anda menyukainya. Saya membeli batu ini. Buka sekarang. Tolong. Jangan khawatir. Aku akan pergi melihat hasilnya. Saya akan tinggal di sini untuk melihat batu lainnya. Runtuh. Oh, uangku. Sebenarnya tidak ada. Mata naga, terbuka. Es violet berkualitas tinggi. Karya ini berkualitas baik. Batu giok ungu, transparansi ini. Mungkin jenis es. Curan. Tambalannya tadi benar-benar tidak berubah menjadi hijau. Kamu luar biasa. Kalau begitu beli yang ini. Bagian ini. Tapi, ini adalah batu dari daerah batuan sisa. Bisakah batu giok ditemukan? Jika kamu tidak percaya padaku. Lalu kesepakatan kita. Anda juga dapat membatalkannya. Bukan karena Anda salah paham. Tepat sebelumnya, saya juga ingin mencoba peruntungan di area batuan sisa. Tapi tidak sekali dikirim. Namun saya tidak ragu untuk mengerjakan orang. Tidak perlu ada tersangka. Saya percaya kamu. Hanya bagian ini. Apakah Anda mengemudi di sini? Ya. Buka saja. Sepotong memo. Di sini untuk membayar uang sekolah lagi. Tolong. Ini. Ini. Di dalam limbah ini, sebenarnya ada pabrik es bernama Violet. Ya Tuhan, bagian ini. Setidaknya bernilai 1 juta. Ternyata kekuatan itu ada pada batu giok. Itu juga bisa membuat kewaskitaanku lebih kuat. Curan, Yu Jingran melihat sekilas batu giok itu. Saya mengetahuinya. Anda adalah orang yang tepat. Yo, menurutku siapa itu? Ini bukan toko barang antik sebelumnya. Gadis buta yang bekerja sebagai tukang itu, dan Nona Shen. Apa yang kamu kendarai? Toko perhiasan. Belum ditutup. Anda ingin saya mengatakannya? Berhentilah melakukan bisnis ini. Anda tidak diciptakan untuk ini. Lin Chen, kamu masih sama seperti dulu. Sombong. Bisnis kita. Apa hubungannya denganmu? Nona Shen. Ini Curan. Gadis desa yang bekerja di toko barang antik. Apa gunanya? Hanya seekor kucing buta. Pukul tikus mati. Anda masih memperlakukannya seperti harta karun? Itu saja. Baru saja pergi. Gadis bodoh yang beruntung. Shaolin kami adalah ahli perjudian batu. Kontak dengan batu sejak kecil. Tidak pernah kembali dengan tangan kosong. Itu kamu, gadis yang bau. Apakah ini sebanding? Kamu. Jangan melangkah terlalu jauh. Mengapa kamu tidak menerimanya?
Mengapa kita tidak bertaruh? Bersaing untuk melihat siapa yang dapat memilih batu hijau, yang harganya lebih tinggi. Lin Chen, apakah menurut Anda semua orang, apakah kamu sama tidak tahu malunya dengan kamu? Saya menyarankan Anda untuk minum cairan pembersih Thailand. Bilas mulut buruk Anda. Kamu, Nona Shen, dia ingin bertaruh. Maka aku akan tinggal bersamamu sampai akhir. Katakan itu. Apa taruhannya? 1 juta. Jika kamu kalah, saya ingin Nona Shen menjadi wanita saya. Dan Anda berlutut dan meminta maaf kepada saya. 1 juta. Saya akan meningkatkannya menjadi 5 juta. Curan, pergi. Jika aku kalah, itu milikku. Itulah masalahnya. Lalu aku akan memasang taruhan juga. Tuan Lin, jika kamu kalah, berlutut saja, bersujud pada Nona Shen dan meminta maaf. Apakah Anda berani bertaruh? Kenapa kamu tidak berani? Silakan pilih. Meskipun ini berwarna hijau, tapi warnanya tidak terlalu cerah. Lin Xiao, lihatlah batu bermotif itu. Dijamin hijau. Kami membuka jendela terlebih dahulu. Jangan khawatir. Tidak buruk. Cukup bagus. Tuan muda ini. Tentu saja saya punya kemampuan. Tapi saya hanya tidak ingin mereka menang. Jika tidak berhasil, saya harus memilih lagi. Mainkan dengan aman. Jangan gugup, bahkan jika kamu kalah. Dia tidak berani melakukan apapun padaku. Saya punya uang juga. Jangan khawatir, kami pasti akan menang. Ya. Hijau kekaisaran. Itu saja. Itu saja. Saya memilih ini. Anda tersesat. Jangan mengira batunya besar. Barang bagus bisa diproduksi. Yang kami bandingkan adalah kualitas. Jangan khawatir. Hasilnya belum diputuskan. Aku menunggumu berlutut dan memohon padaku. Siapa di antara kalian berdua yang akan memecahkan batunya terlebih dahulu? Aku pergi dulu. Biarkan saya membuka mata mereka. Biarkan saya membuka mata mereka. Biar ku beritahu padamu. Sebaiknya kau mengaku kalah saja. Jangan buang waktu di sini. Konyol. Apa yang membuatmu berpikir kamu akan menang? Jangan gagal membayar hutang Anda jika Anda mengalami kerugian. Keluar. Spesies es lilin yang lu. Areanya cukup kecil. Setidaknya 3 juta. Itu pasti Tuan Lin. Lin Xiao, kamu sungguh luar biasa. Kali ini, Tuan Lin pasti menang. Bagaimana kabarnya? Sudahkah kamu mengambilnya? Curan. Apakah tidak apa-apa? Air tanam di daerahnya bagus. Tapi, tidak ada yang seperti yang saya pilih. Jangan khawatir, Nona Shen. Ya. Oke, karena kamu sangat percaya diri. Kalau begitu mari kita lihat. Seberapa menarikkah hasilnya? Oke, Tuan Lin, karena kamu sangat penasaran. Lalu buka matamu lebar-lebar, lihat lebih dekat. Ini sebenarnya hijau kekaisaran. Hijau kekaisaran. Bagaimana mungkin? Curan, kamu luar biasa. Karya ini bernilai setidaknya 5 juta. Aku tahu aku benar memilihmu. Saya ingin mempekerjakan Anda ketika perusahaan perhiasan saya. Kepala penilai harta karun. Terima kasih Nona Shen atas apresiasi Anda. Bahan-bahan yang bagus. Anda bahkan tidak menyadarinya. Saya juga tidak tahu tentang Tuan Lin. Tidak ada yang tahu pasti kapan bertaruh pada batu. Dan kulitnya terlihat rata-rata. Saya juga tidak tahu akan ada yang hijau kekaisaran. Kamu, Lin Xiao. Saatnya menguangkan taruhan Anda. Taruhan apa? Kenapa saya tidak tahu? Jangan pernah berpikir untuk gagal membayar Anda. Apa yang harus disalahkan? Apa yang kamu bicarakan? Tidak tahu sama sekali. Tuan Lin. Anda akan merusak permainan taruhan batu. Aturan? Presiden Chen. Ketua Chen dari Asosiasi Perjudian Batu. Bagaimana dia bisa muncul di sini? Dibuka dengan warna hijau kekaisaran. Bagaimana mungkin saya tidak datang jika saya tidak pernah datang lagi? Apakah Anda akan gagal membayar hutang Anda? Presiden Chen. Ini semua adalah kesalahpahaman. Nona Lin. Ada 5 juta di kartu ini. Hai Tuan Lin. Apakah kamu sudah lupa? Taruhan lain. Nona Lin. Itu karena saya buta dan tidak bisa melihat Gunung Tai. Maaf. Tunggu saja aku. Bersenandung. Anak laki-laki dari keluarga Lin ini dimanjakan oleh mereka. Ini menjadi semakin sulit diatur. Terima kasih, Presiden Chen, atas bantuan Anda. Hei. Ini semua. Hanya aturan perjudian batu. Aku datang kali ini. Bukan hanya untuk keadilan. Terutama. Hijau kekaisaran ini. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibuka begitu saja. Saya hanya datang ke sini untuk mendiskusikannya dengan Anda. Lihat apakah itu bisa. Letakkan warna hijau kekaisaran ini. Berikan padaku. Saya menagih sesuai harga pasar. Anda tunggu sebentar. Saya tidak bisa memutuskan ini. Nona Shen. Hijau kekaisaran ini. Bagaimanapun, Anda membayarnya. Terserah Anda untuk memutuskan. Mari kita berikan bagian ini. Menjual bantuan kepada Presiden Chen. Xiaoran, ingat, jaringan juga sama pentingnya. Ya. Hahaha. Bagus. Presiden Chen, hijau kekaisaran ini. Itu milikmu. Ini kari. Ada 5 juta. Terima kasih. Oke. Curan,
Aku ingin mengundangmu. Bergabunglah dengan perusahaan kami. Saya berjanji akan memberi Anda sumber daya yang bagus. Investasi teknologi Anda. Saya akan memberi Anda 5% sahamnya. Giok yang keluar dari setiap taruhan pada batu. Saya membelinya dengan harga pasar. Ini adalah kesempatan bagus. Mampu mengakumulasi koneksi. Bisa juga menyerap energi spiritual. Lagi pula, hari ini sederhana. Baru saja menghasilkan 10 juta. Apakah Anda masih takut tidak dapat menghasilkan uang di masa depan? Oke, saya akan menambahkan orang. Bagus. Pertemuan ini. Itu untuk mengumumkan sesuatu. Ini adalah orang yang saya pekerjakan. Penilai harta karun curan. Saya sudah memiliki kemampuannya. Melihatnya. Saya akan memberi Anda 5%. Beri dia bagiannya. Dia akan menjamin perusahaan. Sumber batu kasar. 5% dari perusahaan kami. Sahamnya memiliki nilai pasar 100 juta. Berikan pada seorang gadis kecil. Bukankah ini tidak masuk akal? Baru-baru ini, Ketua Chen, sepotong hijau kekaisaran yang saya beli. Itu dikendarai oleh curan. Itu dia. Jika semua orang tidak keberatan, lalu saya akan biarkan departemen administrasi kontrak dibuat. Pertemuan hari ini. Saya tidak setuju. Shaoxin, apa alasanmu? Orang yang tidak dikenal. Mengapa Anda mendapat bagian segera setelah Anda masuk, Nona Shen? Apakah ini terlalu mendadak? Kekuatan curan sudah dikonfirmasi. Jika bakat seperti itu dilewatkan. Sayang sekali. Lalu biarkan dia memastikannya lagi. Kalau tidak, akan sulit meyakinkan masyarakat. Shaoxin, oke. Bagaimana Anda ingin mengonfirmasi apa yang kamu pertaruhkan? Saya juga memilikinya di sini. 5% saham. Jika kamu menang, punyaku untukmu. Jika kamu kalah, berikan milikmu padaku. Baiklah, tinggalkan perusahaan. Bagus. Bagaimana membandingkannya? Sejak membandingkan, ini lebih dari sekedar berjudi dengan batu dan penilaian antik. Ayo pergi ke jalan antik. Setiap orang memilih barang antik. Bandingkan siapa yang lebih cerdas. Demi keadilan, saya mengundang Bos Lee dari Pavilion Zhenbao untuk menjadi wasit. Setelah kalian berdua memilih barang antik, datang saja ke kedai teh dan temukan aku. Ya. Kerumunan campuran di jalan antik. Saya harus mencari dengan keras. Semua palsu. Apa yang Anda lakukan sungguh nyata. Jika bukan karena murid dewa, beberapa itu sangat mungkin untuk ditipu. Cangkir teh ini. Cangkir teh porselen putih dingkil dari dinasti Song. Pola Paoni. Nilai pasar 5 juta. 5 juta. Terlihat bagus. Itu saja. Kali ini aku akan merepotkan Bos Lee. Sama-sama. Orang tuaku. Menjadi menganggur itu membosankan. Kalau begitu mari kita mulai dengan ini. Mari kita mulai dengan botol porselen. Gadis, tolong beritahu aku asal-usulnya. Ya. Ini pasti dari dinasti Ming. Pita perak bunga. Tidak peduli bentuknya, atau pola bunga. Semua muncul di dinasti Ming. Dayungnya juga terlihat sangat natural. Sangat teliti. Apakah kamu dari jurusan? Anda melihatnya. Terus terang. Tapi tidak cukup berhati-hati. Ada yang salah dengan selempang perak ini. Bagaimana mungkin? Kamu lihat. Pola ini terlalu membosankan. Pengrajin zaman dahulu, semuanya diukir dengan tangan. Jadi rute mereka lebih menawan. Tapi lihat ini. Pola ini. Sepertinya pesonanya terlalu membosankan. Mari kita bicara tentang warna ini. Seperti warna coklat yang teroksidasi secara alami. Tapi yang perak ini, kilauannya terlalu terang. Jadi ada sekitar 10 produk. Jadi kemungkinan besar itu palsu. Yang bisa saya katakan hanyalah melakukan ini. Orang yang meniru adalah seorang master. Jika bukan aku, coba lihat lebih dekat lagi. Ukiran bunga ini. Saya khawatir saya mungkin salah menilainya. Oke, gadis kecil, giliranmu. Mari kita bicarakan tentang cangkir teh Anda ini. Bagus. Di mana cangkir teh ini? Saya menilai itu diproduksi di tempat pembakaran Ding pada dinasti Song. Cangkir teh porselen putih. Pertama, ciri-ciri glasir putih dingkil pada dinasti Song adalah putih agak kekuningan. Karena glasirnya tipis, jadi glasirnya memiliki pola sikat bambu, pola peoni di atasnya. Proses pencetakan digunakan. Tepat sekali. Dinasti Song Utara akhir. Kematangan teknologi pencetakan. Apakah karena terbakar berlebihan, tepi mulut perkakas? Tidak ada glasir yang membentuk mulut. Jadi saya memakai pinggiran logam. UPS, bagus, bagus. Kamu gadis kecil. Matanya sangat kejam. Kata yang bagus. Ini memang sebuah tempat pembakaran resmi dinasti Song, terutama metode penutup ini. Ini tempat pembakaran metode penembakan asli. Nona Shen. Saya tidak tahu dari mana Anda mengundang saya. Penilai harta karun yang luar biasa. Jika itu anakku, saya juga memiliki visi seperti ini. Saya tidak perlu khawatir lagi. Mungkin saya beruntung. Kamu beruntung kali ini. Ini belum berakhir. Ada juga ronde pertaruhan batu. Oke, tidak masalah. Saya tidak akan menjelaskan secara detail tentang aturannya. Setelah Anda memilih, berikan masing-masing kepada bos kalkulus di tempat. Kualitas di area ini sangat rata-rata. Yang tertinggi adalah spesies es ketan. Tidak, aku perlu mencarinya lagi. Bagian ini sepertinya memang seharusnya begitu. Itu berasal dari lubang lama, kulit lilin. Jika Anda menyinarinya dengan cahaya, warnanya akan terlihat hijau, tapi tidak kuat. Untungnya ukurannya tidak kecil. Itu lebih dari cukup untuk memenangkannya. Itu saja. Ingin aku mengatakannya, Anda juga bisa mencoba peruntungan di barang antik. Tapi bagaimana dengan judi batu? Tidak ada yang nyata. Tapi semuanya hilang. Mengapa kamu tidak mengakui kekalahanmu sendiri? Masih bisa menyelamatkan muka. Anda tidak bisa mengatakannya sepagi ini. Buka sampahnya di paruh waktu, tapi mudah untuk berguling. Menurutku kamu hanya orang yang suka bicara keras. Kalau tidak, itu akan memakan waktu lama. Mengapa kamu belum memilih batunya? Itu karena saya mempunyai visi yang tinggi. Saya ingin memilih yang berkualitas tinggi. Zeng Bing Zeng yang hijau berkualitas tinggi.
Ya, buka saja yang ini. Apakah kamu yakin tentang ini? Jenis kulit yang diamplas ini, tapi tidak ada barang bagus yang bisa diproduksi. Hanya ingin ini. Jika iya, mari kita mulai dari sini. Warnanya hijau. Nona Zhao curang. Airnya sebening es dan berwarna hijau. Meskipun ada sedikit retak di sisi kanan sini, tapi Anda masih bisa mendapatkan gelang. Saya tidak tahu apa yang Anda pilih. Batu loncatan itu. Apa yang bisa dibuka? Jangan khawatir, ini pasti lebih baik dari Anda. Kamu sangat tidak tahu malu. Warnanya hijau. Benar-benar terjadi. Ini masih penuh dengan hijau pedas hijau, meski tidak besar. Tapi harganya pasti lebih tinggi dari itu. Inshui Nona Zhao lebih tinggi. Bagaimana ini mungkin? Tampaknya hasilnya telah diputuskan. Untungnya, kemampuan saya tidak sebaik orang lain. Saya bersedia mengakui kekalahan. Saya akan mentransfer sahamnya kepada Anda. Saya akan segera mengundurkan diri. Saya bisa mengambil bagiannya. Tapi Zhao Xin, kamu adalah penilai yang sangat kuat. Anda harus tetap tinggal, baik secara emosional maupun rasional. Aku sangat menyinggungmu. Kamu masih hidup, Zhao Xin. Curang tidak seperti yang kamu pikirkan. Begitu berpikiran sempit, Anda tinggal. Perusahaan membutuhkan talenta seperti Anda. Bagus. Saya bersedia untuk tinggal. Curang, terima kasih. Saya minta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Tidak masalah. Sekarang perusahaan itu memiliki 2 jenderal. Saya berharap masa depan akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Zhao Xin, kamu juga telah bekerja keras. Kembali dan istirahat dulu. Ya. Curan, mohon tinggal di sini sebentar. Ini adalah dana cadangan khusus perusahaan. Ada 5 juta di dalamnya. Terima kasih atas kerja kerasnya. Silakan lakukan perjalanan besok. Saya butuh beberapa bahan baru sekarang. Tidak masalah. 5 juta bisa membeli banyak barang bagus. Dapat menyerap energi spiritual. Masih bisa menghasilkan uang. Tanpa basa-basi lagi. Ayo pergi sekarang. Bunga mengambang tanaman es laokeng. Harga pasaran 3 juta. Materinya bagus, jadi saya tulis dulu. Spesies es mochi. Harga pasaran 8 juta. Warna hijau tinta ini berat. Tapi kepala airnya sangat bagus dan transparan. Tuliskan ini juga. Bangkit, bangkit, bangkit. Batu kasar ini di pintu masuk pangkalan Moan. Mereka bilang 1 pisau adalah surga, 1 pisau ke neraka. Aku juga tidak tahu seperti apa ini. Dia seorang manusia lilin tua. Tempat ini benar-benar pertaruhan. Tapi jika terjadi kesalahan, itu Gao Cui. Bagaimana ini mungkin? Apakah ini lokasi yang salah? Potong sisi ini untukku. Bangkit dan bangkit. Oh, sudah berakhir, sudah berakhir. Semuanya rusak. Surga pisau dan neraka pisau. Itu benar. Tunggu, apakah kamu menjual barang bekas ini? Hai gadis. Saya menyarankan Anda untuk tidak membelinya. Ini bukan masalah besar lagi. Saya kira tidak akan ada barang yang keluar. Itu saja. Jangan berpikir untuk mengambilnya. Saya ingin Anda tidak terlalu terlibat. Alangkah baiknya jika Anda bisa kembali sedikit. Ini semua dikemas. 50.000 yuan. Kamu cukup gelap. Hanya tersisa beberapa sisa. Beraninya kamu meminta begitu banyak? Meskipun potongannya kecil. Tapi kualitasnya bagus. Tidak rugi kalau dibuka. Tripartit. Jika memungkinkan, saya akan transfer uangnya sekarang. Oke, transfer sekarang. UPS. Langsung saja bayarnya. Sangat tidak tahu malu. Bos. Saya bisa menggunakan mesin pemecah batu Anda. Bisakah kamu memecahkan batu itu? Tidak masalah. Bagaimana perasaanku? Sepertinya saya melihat warna hijau. Bagaimana mungkin? Apakah kamu terpesona? Tampaknya sudah naik. Pita pegas es. Aku baru saja melihatnya. Ungu ini sangat indah. Apa? Bagaimana mungkin masih bisa keluar? Tidak mungkin, tidak mungkin. Jika saya tidak menjualnya, ini milikku. Oh, itu sangat keji. Keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Saya hanya akan mengatakannya, simulasi batu mentah di bidang ini. Siapa sangka? Sisa. Bisa juga memotong es yang tinggi. Masih pita pegas. Kepala air ini sangat bagus. Gan, mau jual bahan ini? Padahal bahannya bagus. Tapi ukurannya kecil. Akan merepotkan untuk menariknya kembali. Jadi mengapa tidak mengambil tindakan? Pemenangnya adalah yang memiliki harga jual tertinggi. Saya tidak akan menyimpannya sendiri. Saya akan membayar 3 juta. Saya berani mengeluarkan 3 juta. Saya akan membayar 3,5 juta. Saya akan membayar 500 meter persegi di sini. Ukuran ini. 5 juta setinggi langit. Kesepakatan. UPS. Halo. Saya adalah manajer perhiasan Qian Cheng. Tidak tahu apakah Anda tertarik. Jadilah penilai harta karun profesional kami. Maaf, saya sudah punya nyonya rumah. Bayar di sini. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. 5 juta diterima. 5 juta diterima. Terima kasih atas dukungan Anda. Bagus. Sudah waktunya bagi saya untuk kembali dan melanjutkan hidup saya. Saya tidak akan menyetujui pernikahan itu. Tidak peduli apa yang kamu katakan. Aku bahkan tidak setuju. Itu tanggung jawab Anda untuk main-main. Jika kamu terus tidak mematuhiku, saya akan memotong dana Anda. King, jangan marah lagi pada ayahmu. Kami juga melakukannya demi kebaikan Anda sendiri. Tidak ada negosiasi. Ini. Nona Shen. Curan, kamu kembali. Dengarkan orang-orang di bawah ini. Apa yang kamu bawa kembali kali ini? Bahan-bahannya sangat bagus. Ya. Saya telah meletakkan batu kasarnya. Semua dikirim ke gudang. Apa yang baru saja terjadi? Orang tuaku selalu paksa aku ke dalam pernikahan bisnis. Bagaimana kita bisa singkirkan nasib ini? Ada 2 juta di kartu ini. Itu upahmu hari ini.
Bos, ini adalah pihak Presiden Chen. Paket undangan perjamuan ulang tahun terkirim. Biarkan Anda dan Nona Chu pergi ke sana bersama. Bagus. Peluangnya ada di sini, bukan? Nona Shen, mari kita manfaatkan sekarang. Pilihlah hadiah ulang tahun untuk Presiden Chen. Ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa. Saya mengerti. Maksudmu, jika kita memberikan hadiah ulang tahun, dapat dikenali oleh Ketua Chen. Lalu kita bisa mendapatkannya, kerjasamanya. Kemudian Anda bisa memikirkannya. Kontrol rumah. Ya. Kalau begitu ayo pergi. Pas Cloisonne imitasi dinasti Qing. Replika botol ikan dan burung dinasti Song. Semuanya tiruan. Lupakan saja. Tidak boleh terburu-buru. Tidak boleh terburu-buru. Gambar ulang tahun Song He. Dinasti Ming asli. Nilai pasar 3 juta. Pelukis ini. Itu pasti dinasti Ming. Produk asli dari Master Tong. Itu juga terpelihara dengan baik. Bahkan manuskrip sutra pun asli. Nona Shen, lukisan ini mempunyai makna yang baik. Itu benar. Gambar ulang tahun ini sangat cocok sebagai hadiah untuk orang yang lebih tua. Jika kamu mau, harganya 88.000. Memang benar, gambar ulang tahun sangatlah bermakna. Itu saja untuk bos. Oke. Oke. Oke, luangkan waktumu dan tonton. Apakah lukisan ini asli atau palsu? Apakah Anda yakin kami tidak ditipu? Jangan khawatir, bos ini tidak tahu barangnya. Ini adalah dinasti Ming, karya Guru Tong. Dia menggunakan Huang Family Fugui. Artinya, zaman kuno. Salah satu dari 2 sekolah utama lukisan bunga dan burung paling baik dalam menggunakan metode pengisian kait ganda. Bagaimana lukisan ini bisa dilestarikan sepenuhnya, juga mendapat manfaat darinya. Disayangi oleh pemilik sebelumnya. Mari kita membelinya. Kepada Presiden Chen, bahkan tidak, biarkan pekerjaan yang bagus dia baikan. Ya, ayo pergi, ayo ke toko batu judi lagi. Tidak pantas jika 2 orang memberi 1 hadiah. Oke. Ayo pergi, pergi. Nuobing hijau manis. Nuobing apel hijau. Air sebening es. Tidak bisa menanam air. Dan ada pula yang bahkan tidak penuh dengan warna hijau. Mari kita lihat lagi. Curan, datang dan lihat ini. Es hijau pedas. Ini akan bagus jika dibuka. Setidaknya bisa diolah menjadi ornamen buah persik yang berumur panjang. Ini terlihat cukup bagus. Bagian dalamnya sangat transparan. Karena kamu bilang itu bagus, maka ini dia. Warna ini. Apa yang salah? Berapa nilai batu giok berwarna? Itu tergantung pada berapa banyak warna yang ada. Asalkan warnanya natural. Semakin banyak warnanya, semakin berharga warnanya. Spesies es membawa keberuntungan, umur panjang, kebahagiaan dan kekayaan, berkualitas tinggi. Kalau begitu ayo beli yang ini juga, kan? Bagian ini tidak kecil. Lalu mari kita gesek kartunya bersama-sama. Yo siapa ini? Yo. Ini benar-benar jalan sempit antar musuh. Mengapa kamu ada di mana-mana? UPS, siapa yang saya bicarakan? Ternyata itu adalah jenderal yang kalah di bawah komandonya sebelumnya. Kamu, bagaimana? Saya ingin disiksa lagi. Chen Qingqing. Lama tidak bertemu. Kamu bahkan lebih banyak bicara. Tapi betapapun kuatnya, apa gunanya? Bukankah Anda, keluarga Chen, pantas mendapatkannya? Memohon belas kasihan. Punya hubungan dengan sepupuku. Lin Xiao adalah seorang pria yang berpura-pura menjadi harimau dan rubah. Berbicara tentang orang lain setiap hari sebenarnya adalah diri Anda sendiri. Itu budak anjing. Kamu. Kamulah orangnya. Singkirkan orang hijau kekaisaran. Terlihat rata-rata. Chen Qingqing, kamu juga, hanya orang yang lewat secara acak. Anda akan menjadi harta karun, menikah dengan keluarga Gu di masa depan. Tidak bisa melakukan ini lagi. Xiao Jiazi marah. Tidak. Apakah kamu sakit jiwa? Kapan saya mengatakannya menikah dengan keluarga Gu Anda? Kapan saya setuju? Berhentilah bermimpi di sini. Tidak peduli apa yang kamu katakan. Pernikahan antara keluarga Gu dan keluarga Shen ini sudah menjadi kesepakatan. Tidak ada gunanya, tidak peduli seberapa sering kamu memarahiku. Tapi aku akan menasihati orang tuamu. Putuskan rantai modal Anda. Saat itu, lihat bagaimana perusahaan Anda mendukungnya. Apapun yang kamu inginkan. Bagaimanapun, aku punya curan. Saya bisa menghidupi diri saya sendiri tanpa bergantung pada keluarga saya. Hampir melupakan ini. Buta. Saya telah mendengar apa yang dikatakan Lin Chen. Jika Anda benar-benar mampu, apakah Anda berani bertaruh dengan saya? Oke, karena kamu sangat ingin bermain. Lalu aku akan tinggal bersamamu sampai akhir. Katakan padaku bagaimana kamu ingin bertaruh. Sederhana. Dari sini, orang-orang memilih 3 batu kasar. Pemenangnya adalah yang memiliki harga akhir tertinggi. Bagaimana kabarnya? Apa taruhannya? 50 juta. Dan Shen Qingqing segera berdamai. Keluarga Gu menghormati pertunangan mereka. Itulah masalahnya. Jika kamu kalah, saya ingin Anda menjaga keluarga. Segera batalkan pertunangan dengan Nona Shen. Dan berlutut untuk meminta maaf padanya. Oke. Aku akan membuat kekalahanmu terlihat buruk. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. UPS. Sangat hidup. Izinkan saya bergabung juga. Halo. Dia. Putra bungsu dari keluarga Li. Meskipun usianya masih muda, tapi aku cukup pandai melihat batu. Dan keluarga Li ada di luar, miliki tambang batu kasar pribadi. Ini masih sangat penting di Tiongkok. Saya mendengar seseorang bertaruh pada batu. Untungnya, saya juga punya waktu. Kenapa kamu tidak membiarkanku? Bagaimana kalau menjadi wasit, menjamin keadilan dan keadilan? Selalu menawarkan harga lebih tinggi dari orang lain. Agak membosankan. Mengapa kita tidak mengubah aturannya? Mari kita lihat siapa yang mendapat zamrud. Nilai keseluruhan. Setelah dikurangi pokoknya. Keuntungan tertinggi. Oke, saya tidak keberatan. Apakah Tuan Gu tidak takut lagi? Aku akan takut.
Biarkan keduanya memulai. Hijau pedas atau hijau penuh? Mengusir. Harganya diperkirakan 5 juta. Harga batu mentah 500 ribu. 4,5 juta lebih. Bagian ini baik-baik saja. Kalian berdua seharusnya sudah memilihnya. Ya. Mari kita mulai dengan Bu Xiaoxian. Tolong. Tuan Gu mengambil total 3 batu kasar. Sebanyak 10 juta dihabiskan. Mari kita mulai mengungkap batunya. Bagus. Warnanya hijau. Hijau. Potongan pertama berubah menjadi hijau. Lihat warna. Ini es apel hijau yang tinggi. Perkiraan konservatif sebesar 5 juta. Dikurangi harga kasarnya. Mungkin ada 4 juta. Bersenandung temui sepupuku. Luar biasa, bukan? Ungu yang sangat transparan. Kezhong terlihat banyak. Diperkirakan ada 10 juta. Apakah kamu melihatnya? Inilah kekuatan. Cerah dan penuh warna hijau. Berapa gram yang bisa ada? 8 juta? Mungkin. Tuan Gu akhirnya mengurangi kepala sekolah. Itu 13 juta. Bagaimana kabarnya, jika Anda mengaku kalah sekarang? Aku juga tidak bisa mempermalukanmu. Apa yang terburu-buru? Belum diketahui secara pasti siapa yang kalah dan siapa yang menang. Tolong. Gadis ini memilih total 3 batu kasar. Biaya 3,5 juta. Beberapa orang ingin menyelamatkan pokok. Hanya malu pada tangan dan kaki. Pilih beberapa batu kecil. Jangan biarkan poin terakhir diabaikan. Masih perlu membayar kembali. Warnanya hijau. Hijau pedas yang enak. Kepala airnya bagus sekali, pasti Gaobing. Buka jilid ini. Biarkan saya memikirkannya. Bisa punya 9 juta. Dengar, aku akan segera melampauimu. Mengapa Lin Chen tidak berteriak lagi? Jangan bangga pada diri sendiri. Jangan lupa untuk mengurangi pokoknya juga. Potong. Biru musim semi ungu. Akan lebih baik jika lebih transparan. 1 juta. Kenapa gadis ini tidak gugup sama sekali? Menarik. Saya ingin menyelesaikan bagian terakhir sendiri. Tentu saja. Dia tidak berencana memotongnya secara langsung. Ini. Tunggu, biarkan aku melihatnya lagi. Itu benar. Itu hijau kekaisaran. Hijau kekaisaran lagi. Saya mendengarnya sebelumnya. Ketua Chen memberitahumu. Ketua Chen mengambilnya terakhir kali. Sepotong hijau kekaisaran itu dari tanganmu. Saya tidak menyangka Anda bisa membukanya lagi. Mungkinkah itu apa? Tangan suci hijau kekaisaran? Lin Chen, teruslah berteriak. Kenapa kamu tidak bicara? Kamu tidak melakukannya. Apakah kamu dapat berbicara? Ini tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Apa penilaian Anda untuk karya ini? Berdasarkan nilai pasar dan bobot. Konservatif 80 juta. Nona kalau bisa. Saya mau pakai harga 100 juta. Datang dan belilah tanaman hijau kekaisaran ini. Bagaimana menurut Anda? Oke, menurut saya tidak apa-apa. Tapi sekarang kita bisa. Sudahkah Anda mengumumkan jawaban kompetisi? Hasilnya jelas. Sudah terlihat hasilnya. Gu Shaolin Xiao. Sudah waktunya bagi Anda untuk menguangkan taruhan Anda. 50 juta sudah ada di dalamnya. Setiap sen itu banyak. Hei, jangan tidak sabar. Lalu bagaimana dengan pertunangannya? Aku akan membebaskan Gu Jia. Pernikahan dengan keluarga Shen, dan tidak lagi terjerat. Ganggu Shen King. Hei, jangan terburu-buru pergi. Lalu bagaimana dengan meminta maaf kamu? Maaf. Hei, sepupu, tunggu aku. Keren sekali. Kedua bersaudara itu akan berakhir sama. Mereka meminta ini. Nona Chu. Ini adalah 100 juta dalam warna hijau kekaisaran. Menantikan kerjasama lebih lanjut di masa depan. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ayo pergi. Kami masih perlu bersiap. Bagaimana dengan hadiah ulang tahunnya? Ya. Biarkan saya memanfaatkan ini dulu. Lihat apakah saya telah membuat kemajuan baru-baru ini. Bagus. Es hijau pedas. Saya sukses. Sangat bagus. Penglihatan saya menjadi lebih baik dan lebih baik. Sekarang giliranmu. Bagus. Semoga beratnya cukup. Kalau tidak, sayang sekali. Ukuran ini cukup untuk dijadikan hiasan. 5 warna kebahagiaan, kekayaan, umur panjang dan kebahagiaan. Kamu adalah dewa, curan. Batu giok 5 warna jenis ini sangat langka. Hadiah ulang tahun yang luar biasa. Cukup tulus. Sangat tulus. Anda lihat di sini, Anda bisa mendapatkan sepasang anting yang tepat. Ini bisa menghasilkan jimat Buddha. Menguntungkan. Saya akan mentransfernya kepada Anda dengan harga pasar. Menerima 3 juta. Di luar dugaan, ia tertinggal begitu saja. Sisanya bisa sampai 3 juta. Jarang sekali ada sesuatu yang begitu berharga. Sebagai anggota asosiasi perjudian batu, keluarga Chen, kekuatan utama.
Perjamuan ulang tahun ini penuh dengan peristiwa besar. Saya akan bersosialisasi. Oke. Masuk dulu. Saudaraku, ini pesta ulang tahun Presiden Chen. Masalah besar. Kenapa kamu ada di mana-mana? Hari ini adalah pesta ulang tahun Presiden Chen. Bukan kucing atau anjing. Semua orang bisa datang. Keamanan. Ada apa? Periksa apakah dia memiliki surat undangan. Jika tidak, usir saja dia. Maaf Bu, Satpam, bisakah Anda tunjukkan surat undangan Anda? Hal buruknya adalah tempat Chen Qingqing. Maaf. Teman saya menerima undangan itu, Satpam. Dia baru saja masuk. Bolehkah aku menelponnya? Ini bukan berarti Anda berpura-pura menjadi sesuatu. Anda sengaja menyelinap masuk. Pergi saja. Saya akan lihat siapa yang berani, penjaga keamanan. Nona Chu adalah tamu terhormat saya. Kualifikasi apa yang Anda miliki, menunjuk ke arahmu. Hei, tidak, saya. Aku tidak bermaksud begitu, saya hanya berpikir. Presiden Chen, adikku juga cuek. Jangan marah, perhatikan tubuh Anda, anak laki-laki dari keluarga Lin. Itu kamu lagi. Saya di sini. Anda tidak diperbolehkan melakukan ini. Hei aku, singkirkan para tamu. Presiden Chen. Kakek. Kakek, ini pesta ulang tahunmu. Bagaimana Anda bisa mengusir seseorang begitu saja? Selain itu, aku butuh waktu lama. Aku sudah tidak bertemu kakak Tingyun lagi. Saudara Tingyun. Ayo pergi. Hei, sepupu, tunggu aku. Menurutmu ini apa? Kamu juga melihatnya. Cucu perempuan saya dimanjakan oleh saya. Ini sulit bagimu. Tidak apa-apa, Presiden Chen. Ini aku dan Nona Shen. Hadiah untukmu. Saya berharap Anda bahagia dan panjang umur. Harap kamu menyukainya. Lukisan pinus dan bangau karya Master Tong dari dinasti Ming. Masih asli. Dari mana Anda mendapatkannya? Semoga beruntung. Presiden Chen juga punya ini. Batu giok 5 warna. Sudah lama sekali bagiku. Tidak pernah terlihat. Warna yang indah. Dan kepala air. Selama kamu menyukainya, saya menyukainya. Kamu gadis benar-benar lebih muda dariku. Itu seperti saat itu. Ya ampun, kali ini pesta ulang tahunku. Kamu juga melihatnya. Cucu perempuanku. Tidak ada bakat untuk mengambil alih dari saya. Bagaimana dengan pesta ulang tahun ini? Sebenarnya ada tujuan lain. Hanya ingin pilih penerus lain. Kamu juga melihatnya. Datang ke tempat kejadian hari ini, tamu-tamu terhormat ini. Ada banyak orang yang mampu. Tapi saya ingin bersikap adil dan adil. Jadi aku memberimu kesempatan. Anda mengendalikannya sendiri. Terima kasih, Presiden Chen. Semuanya. Terima kasih telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda. Datanglah ke pesta ulang tahun orang tua itu. Selanjutnya kita akan mengadakan permainan taruhan batu kecil. Tolong. Ikuti aku ke halaman belakang. Oke, Presiden Chen, sama-sama. Ayo. Terima kasih sudah datang. Bagaimana dengan hari ini? Bukan hanya untuk merayakan ulang tahun orang tuaku. Saya juga menyiapkannya hari ini. Permainan taruhan batu kecil. Anggap saja sebagai suasana yang hidup. Meskipun itu adalah sebuah kompetisi, tapi kapanpun hari ini dari sini, zamrud yang mekar. Semua milik Anda secara pribadi. Ketua Chen sangat murah hati. Saudara Tingyun, buatlah pilihan yang baik. Kakek kali ini. Hal utama adalah memilih penerus. Terutama karena saat ini, hasil pertandingan. Kamu lihat, yang kedua dari terakhir di kolom ketiga. Saya sudah menontonnya sebelumnya. Anda dapat yakin bahwa Anda akan menang. Terima kasih Sisi telah mengingatkan saya. Ini konyol dan manis. Tapi dia masih lebih baik dari itu. Chen Qingqing sangat berharga. Kali ini saya, dan beberapa pedagang batu kasar, menambahkan informasi kontak, mendapat banyak hal. Kerja yang sangat keras, menunggu pertandingan. Anda juga harus pergi dan melihatnya. Bagaimanapun, semuanya diambil secara gratis. Oke. Selanjutnya, beri kamu waktu 30 menit. Mari kita mulai. Pergi. Ketua Chen juga sangat murah hati. Semuanya adalah material kelas menengah hingga atas. Peluang menjadi hijau seharusnya cukup tinggi. Biji es ketan hijau buncis, spesies es lilin air biru, spesies es lilin ungu merah muda. Kualitasnya rata-rata. Kali ini sangat penting. Ingin melihat lebih dekat. Saudara, lihat itu. Kulit pasir. Pasir di kulit menusuk tangan. Benar saja, ada jendela kecil di pojok kanan bawah. Chen Sisi tidak berbohong padaku. Nyalakan lampu ini. Saya kira mungkin ada spesies es yang sebenarnya. Itu saja. Spesies kaca hijau Zhengyang, harga pasaran 10 juta. Kita mengikuti hijau. Hijau bergantung pada hitam. Ini adalah risiko yang besar. Pantas saja tidak ada yang berani memilih untuk kompetisi. Itu lebih dari cukup. Yang ini sangat gelap. Risikonya terlalu besar. Mungkin semuanya lumut. Maka itu tergantung pada keberuntungan. Anda tidak melihat lagi. Yang ini agak terlalu gelap. Jangan khawatir. Semakin besar risikonya, semakin besar manfaatnya. Sekarang ini akan menguntungkan Anda berdua.
Tidak sebaik. Lepaskan ikatannya sendiri dan lihat. Bagus. Lin Chen. Ayo pergi dulu. Hei, aku akan datang duluan. Keluar. Keluar. Lihat saja permukaan potongannya, masih penuh warna hijau. Itu pasti Tuan Gu. Bagaimanapun, kita berada dalam bisnis batu giok. Saya telah terpengaruh olehnya sejak saya masih kecil. Saya mendengar melalui selentingan itu. Kali ini saya bertaruh pada batu. Presiden Chen hanya mencari kandidat yang cocok. Jadilah penerus. Saya rasa, itu Tuan Gu. Warnanya hijau. Luar biasa. Batu yang mudah berlumut. Dia sebenarnya memintanya untuk membukanya. Penuh dengan hijau zeng yang hijau. Ini tidak ada lumut sama sekali. Transparansi ini. Saya rasa begitu. Spesies kaca, ukuran ini. Potong seluruh bagiannya. Itu perkiraan. Dapatkan 10 juta. Dia benar-benar membuat kuda hitam darinya. Tidak sederhana. Saya tahu. Dia menelepon. Curan. Sepertinya aku mempunyai kesan padanya. Sebelumnya, Presiden Chen dan keluarga Li. Saya mendapat warna hijau kekaisaran darinya. Itu dia. Semuanya. Agaknya. Semuanya. Semua orang tahu. Itu tujuan saya selanjutnya, bukan? Selanjutnya, saya mengumumkan penerus masa depan saya. Saudara Guting, yakinlah, penerusnya adalah Anda. Tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat. Selanjutnya, saya nyatakan, penggantiku di masa depan adalah Curan. Curan. Kakek. Bagaimana kabarmu? Seseorang akan datang. Bawa wanita itu kembali. Selamatkan dia dari pembicaraan yang tidak masuk akal. Mengapa saya tidak bisa mengatakannya? Kenapa bukan kakak Ting Yun? Dia juga meresepkan Gao Fei. Bersenandung. Awalnya, saya ingin menyelamatkan muka untuk Anda. Sepertinya, tidak perlu sekarang. Kemarin ketika saya sedang menghitung batu, saya baru tahu, ada sepotong bahan yang membuka jendela atap. Dan ditandai. Alasan mengapa saya tidak menunjukkannya, hanya karena saya ingin melihat apa yang terjadi hari ini. Apa yang terjadi? Anak laki-laki keluarga Gu ini. Saya tercengang ketika saya muncul. Datang untuk batu ini. Tidak ada keraguan sama sekali. Haruskah aku bilang kamu berbakat? Apakah Anda masih memiliki mata röntgen? Saya tidak akan mengatakan lebih banyak. Seseorang datang, turunkan wanita itu. Anak laki-laki keluarga Gu. Kamu ingat? Karakter. Itu juga dalam lingkup penyelidikan saya. Tampaknya, saya perlu memikirkannya dengan hati-hati. Bekerja sama dengan keluarga Gu. Ayo pergi. Buat semua orang tertawa. Apakah ada orang yang mempertanyakan keputusan saya? Tidak, tidak. Selamat kepada Presiden. Saya memilih yang ini. Penerus yang berbakat. Ya, karena tidak ada. Kalau begitu tolong. Jaga dirimu baik-baik. Penggantiku. Mohon bersabarlah. Sebagai penerusnya, saya akan melakukannya. Beri saya 10% saham asosiasi. Transfer ke Anda terlebih dahulu. Tunggu sampai Anda resmi mengambil alih. Ambil 30% lagi keuntungan dari tangan saya. Transfer ke Anda lagi. Saya harap setelah Anda mengambil alih. Tetap setia pada hatimu. Jangan menjadi tidak sabar karena ini. Anda dapat yakin. Saya telah menyerap energi spiritual baru-baru ini. Rasakan sekarang. Mataku menjadi semakin jernih. Mungkinkah itu kemampuan kewaskitaanku benar-benar berevolusi? Ini ungu. Ada sedikit retakan di sini. Saya ingat saya hanya bisa melihat permukaannya saja. Sekarang sebenarnya Anda dapat melihat retakan kecil di dalamnya. Dulu saya hanya bisa melihat menembus batu. Bisakah saya melakukannya sekarang? Lihat hal-hal lain. Tidak. Masih tidak berfungsi. Tapi, bagaimana jika itu barang antik? Saya ingat setiap Jumat malam. Pasar hantu akan dibuka. Apakah Anda ingin mencoba peruntungan di sana? Perasaan pasar hantu ini. Dan jalan antik. Ini sangat berbeda. Tapi, kemungkinan menemukan sesuatu yang baik. Tampaknya lebih tinggi daripada yang ada di Antiques Street. Lihat saja. Harga. Ada yang benar dan ada pula yang salah. Patung Guanyin. Nilai pasar 100 yuan. Tambahkan ente 50 juta. Hei. Apa yang terjadi? Berongga. Lihat dengan mata perspektif. Benar saja, ada sesuatu. Anda harus membelinya. Bos, bagaimana cara menjualnya? Ini 10.000 yuan. 10.000 yuan. Jelek. Lapisan glasir tidak dikasihkan secara mata. Lihat, masih ada celah di sini. Sepertinya produk setengah jadi. Atau tempelkan dengan lem? Saya berani meminta 10.000 yuan. Lalu kamu berkata, berapa banyak yang kamu inginkan? Harganya hampir 100 yuan. Hei. Ceng. Mengambilnya. Berikan. Patung Guanyin yang rusak ditemukan di pinggir jalan. Hasilkan uang dengan sia-sia. Ada sesuatu di dasar Guanyin ini. Anda harus menggunakan palu untuk membukanya.
Sebenarnya ada sesuatu. Cincin cabochon hijau kekaisaran. Nilai pasar 20 juta. Mie telur jadi lembab. Ini pengaturan deringnya. Agak jelek. Apa yang harus diberikan kepada Nona Shen? Biarkan dia mengaturnya lagi. Mungkin harganya bisa 2 kali lipat. Baiklah, bagus. 5 potong mie telur hijau kekaisaran. Harga pasar 1 koin adalah 6 juta. 5 ini. Mie telur hijau kekaisaran cukup enak. Terlihat sangat berharga. Panen ini sungguh kaya. Tampaknya di masa depan, saya ingin menyerap lebih banyak energi spiritual. Mata menjadi lebih ditingkatkan. Semakin jelas. King. Di mana kamu? Saya menemukan cincin ini. Dan mie telur hijau kekaisaran ini. Kualitasnya terlalu bagus, bukan? Dijemput dan dilewatkan. Itu sungguh keberuntungan. Meskipun badan cincin ini sangat kasar. Tapi warna hijau kekaisaran sangat bagus. Akan sangat bagus jika dipasang kembali. Ya. Ada 100 juta di dalamnya. Itu cincinnya dan dividen sebelumnya. Ditambah uang ini. Dana awal sudah cukup. King, saya ingin membeli toko. Melakukan bisnis barang antik tidak akan mempengaruhi kita. Kerja sama antara. Apakah tidak apa-apa? Ya. Jika kamu butuh bantuan, katakan saja padaku. Bagus. Nona Chu, bukankah sebelumnya kamu bilang ingin menyewa toko? Apa pendapat Anda tentang toko ini? Bos, hei, saya agen Jia. Apakah nyaman mengunjungi toko sekarang? Nyaman, tapi toko saya diperlukan penyelesaian 1 kali secara tunai. Tahu, saya memberitahu pelanggan itu. Bos, saya melihat toko Anda juga sudah tua. Kenapa tiba-tiba ingin menjualnya kembali? Semakin tua, tidak dalam keadaan sehat, anak-anak di rumah. Tidak ada sesuatu pun yang dapat bertahan selamanya. Saya sedang memikirkannya. Lebih baik menjualnya kembali untuk mendapatkan diskon. Barang antik di toko itu. Apakah keduanya juga dijual bersama-sama? Menjual. Mari kita alihkan kepemilikannya dan menandatangani kontrak hari ini. Ya. Prosedur pemindahan toko. Akhirnya selesai. Mari kita lihat hari ini. Barang antik di toko. Ada banyak tiruan. Beberapa berasal dari dinasti Qing. Meski tidak bisa dijual dengan harga tinggi, tapi ada banyak kekuatan spiritual di dalamnya juga. Kaki nyamuk juga mati rasa. Yang dipasang di sini adalah sepasang teh bulat berlapis kuning lemon. Dinasti Qing, nilai pasar 2 juta. Glasir hijau dan putih dengan pola ukiran peoni. Panci gaya labu dengan penutup. Nilai pasar dinasti Song Selatan adalah 800.000. Mangkuk indah glasir putih dengan pola bunga gairah. Nilai pasar pada dinasti Song adalah 7 juta. Ternyata yang asli ada di sini. Penembakan glasirnya sangat bagus, warna rata dan benar. Sepasang kursi topi resmi Huang Huali berusia 4 tahun. Nilai pasar 1,4 juta. Sepertinya toko barang antik Pansia. Itu ide yang sangat tepat. Sangat nyaman untuk membeli dan menjual barang antik sendiri. Hanya energi spiritual yang terserap hari ini. Sudah banyak. Beli, jual, dan perdagangkan barang antik di sini yang paling nyaman. Bos Yo. Minggu. Halo, kamu. Bos Yo telah mengubah toko ini. Ditransfer ke saya. Permisi. Apakah Anda ada hubungannya dengan Bos Yo? Kamu. Ya. Kamu gadis kecil. Ini bukan lelucon. Generasi muda memulai bisnis. Saya semua telah menemukan toko barang antik ini. Bukankah ini tidak masuk akal? Tuan tua. Saya tidak tertarik berwirausaha. Katakan begitu. Anda cukup percaya diri. Lewat sini. Saya di sini untuk menemui Bos Yo hari ini. Biarkan saja dia menunjukkan ini padaku. Lalu kamu. Bantu saya mengidentifikasinya. Pas plum glasir ungu kulit terong. Dinasti Qing. Nilai pasar 1,8 juta. Gadis kecil. Aku tidak mempersulitmu. Di industri barang antik ini. Airnya sangat dalam. Saya ingin mengingatkan Anda. Hentikan kerugian dengan segera. Ini adalah selama periode Qianlong dari dinasti Qing. Pas plum glasir ungu kulit terong. Glasir warna tunggal dinasti Qing selama periode Qianlong mencapai puncaknya, di antaranya terong ungu. Untuk penggunaan kerajaan. Jadi ini hanya bisa terjadi. Diproduksi oleh Royal Kiln. Lihat lagi tanda tangan font di bagian bawah. Font. Elegan. Horizontal dan vertikal. Kuat dan kuat. Jika itu tiruan modern. Sapuan kuas akan halus dan lemah. UPS. Orang tuaku sangat buta. Betapa tersinggungnya Anda tadi. Orang tua itu serius. Ini aku. Saya hanya suka mengoleksi barang antik. Porselen. Saat Bos Yo ada di sini sebelumnya. Dialah yang membantu saya mengidentifikasi. Bos Yo adalah ahli porselen. Aku akan membiarkan sisanya pergi. Setelah saya membeli toko ini. Saya mengambil stok barang antik di toko. Karena kamu suka porselen. Mengapa Anda tidak melihat beberapa hal di sini? Mangkuk bermotif bunga gairah. Tekstur ini. Glasir ini. Luar biasa. Bos kecil. Berapa biayanya? Kamu sangat percaya padaku. Jangan takut ini palsu. Dari sudut pandang Anda akan terkejut dengan produknya. Selain itu, saya dalam bisnis ini, saya telah berjuang selama beberapa dekade. Kamu tidak bisa berbohong padaku. Katakan itu, karena kamu sangat jujur. Maka aku tidak akan berputar-putar bersamamu. 7 juta. Ya, kamu adalah gadis yang jujur.
Bagus. Bagaimana dengan kari ini? Luasnya 700 meter persegi. Anda menyimpannya. Ini kartu nama saya. Bayi baik apa yang akan kamu miliki di masa depan? Hubungi saya. Chao. Chao Dezong. Chao Dezong. Rumah lelang Zhao. Hahaha. Ini. Semua nama palsu. Ingat saja. Saya seperti itu. Hanya orang tua yang mengumpulkannya saja yang akan baik-baik saja. Akan ada hal-hal baik di masa depan. Ingatlah untuk menghubungi saya sesegera mungkin. Oke, Tuan Zhao. Anda berjalan perlahan. Bagus. Hilang. Ada juga banyak peluang di rumah lelang. Kali ini saya mengandalkan barang antik dan batu judi. Menyerap banyak energi spiritual. Rasakan di tubuh ini. Saya telah mengumpulkan banyak energi spiritual. Peningkatan spiritual ini. Apakah ini ada hubungannya dengan tangan? Apa yang bisa terjadi? Saya mencoba untuk waktu yang lama dan masih tidak menemukannya. Kemampuan yang berhubungan dengan tangan. Ya. Karena menyerap energi spiritual. Kemampuan yang diperoleh. Apakah akan mirip dengan barang antik? Apakah ada kaitannya dengan perjudian batu? Mungkinkah itu dapat diperbaiki? Benar saja. Bukankah ini kemampuan restorasi barang antik? Menurutmu apa yang tadi terjadi? Ini sedang diperbaiki. Ini sangat sempurna. Keterampilan ini bagus. Mungkin saya bisa membukanya di masa depan. Bagaimana dengan toko restorasi antik? Piring pola bunga terjalin berwarna-warni. Memperbaiki. Nilai pasar 700.000. Murid Tuhan sebelumnya saat mengidentifikasi hal ini. Karena kerusakannya terlalu parah. Tidak ada nilai yang muncul. Kali ini sudah diperbaiki. Nilai Jingran muncul. UPS. Bos kecil. Saya sangat cemas. Tuan Zhao, mengapa kamu begitu cemas? Lelangnya 2 hari lagi. Akhirnya, ada yang tidak beres pada saya. Kamu lihat. Piring porselen biru dan putihku. Saya tidak tahu apa yang salah. Retak, jika ini disiapkan untuk dilelang. Kerugiannya setidaknya 10 juta. Tuan Zhao, saya akan menonton. Sayang sekali piring porselen saya rusak. Saya juga tidak memiliki pemulih profesional di sana. Andai saja ini bisa diperbaiki, mungkin ada beberapa nilai. Tuan Zhao, mungkin. Saya punya solusinya. Tahukah Anda pemulih barang antik? Saya tahu cara mengembalikan barang antik. Kamu akan melakukannya. Bos kecil, jangan membuat lelucon ini padaku. Restorasi antik, tapi itu lebih merepotkan. Jika teknologinya tidak bagus, sekalipun mereka disatukan, itu tidak berharga lagi. Biarkan saya mencoba. Oke. Jika Anda benar-benar bisa memperbaikinya, aku akan memberimu 10 juta. Jadi kenapa kamu begitu malu? Tidak apa-apa, asalkan dilelang. Biaya ini akan kembali. Tepat pada waktunya untuk melatih keterampilan Anda. Akhirnya diperbaiki. Tampaknya ini adalah teknik perbaikan. Kontrol yang bagus. Bos kecil, kamu mengirimiku pesan. Katanya piring porselen biru putih sudah diperbaiki. Tuan Zhao, butuh sedikit usaha. Tapi hasilnya bagus. Coba lihat. UPS. Ini benar-benar sudah diperbaiki. Luar biasa ini. Anda benar-benar pandai berkultivasi. Apa pendapat Anda tentang efeknya? Tidak buruk, tidak buruk. Lihat celah ini. Tidak bisa melihatnya sama sekali. Keterampilan Anda luar biasa. Anda telah memenangkan hadiahnya. Wah. Jangan rendah hati. Nanti. Kerjasama kita sangat diperlukan. Ayo, di sini. Itu 10 juta. Anda menyimpannya. Selamat bekerja sama, Guru Zhao. Oke. Xiaoran. Toko itu didekorasi dengan baik. Saya khawatir Anda akan terlalu sibuk. Mengapa Anda datang ke toko hari ini? Jangan khawatir, minumlah air terlebih dahulu. Anda tahu ada sebuah desa di dekat kita. Apakah itu disebut desa Kingxi? Saya tahu. Apa yang salah? Ada sejarah panjang di sana. Ada banyak hal baik. Terutama barang antik dan sejenisnya. Saya sedang berpikir, apakah Anda berkecimpung dalam bisnis barang antik? Mungkin pergi ke sana. Peluang apa yang bisa saya temui? Oke, lalu kapan kita berangkat? Sekarang. Sekarang. Ya, jangan khawatir. Saya sudah mengatur segalanya. Pemandangan di sana sangat bagus. Ngomong-ngomong, ayo berlibur. Kami sepakat untuk pergi berbelanja barang antik bersama. Hasilnya final. Saya keluar sendirian. Lupakan saja. Barang antik penting. Seseorang sedang memindahkan barang ke sana. Pergi dan lihatlah. UPS. UPS. Saya bermain dengan benda-benda lama seperti milik Anda setiap hari. Berapa nilainya? Apa yang kamu tahu? Ini semua diturunkan dari nenek moyang kita. Keluarkan dan biarkan udara keluar. Panci datar atas singa Cloisonne. Harga pasarannya 100.000 tambah 80 juta. Itu berarti ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Gadis.
Apa yang kamu inginkan? Ini. Mata yang bagus, gadis. Lihat ini di luar. Enamel Cloisonne sangat indah. Coba lihat. Itu adalah keahlian kerajaan. Ini adalah rumahku. Harta pusaka. Aduh. Bicaralah setiap hari, telingaku kapalan. Tidak peduli betapa berharganya itu. Bisa. Berapa nilainya? Tutup mulut. Pernahkah Anda melihat bahwa semua orang tertarik padanya? Berapa banyak? Lewat sini. Saya juga tidak curang. 200.000. Ada sesuatu di dalam. 200.000. Bukan berarti hal itu tidak bisa diterima. Kesepakatan. Beli dan pergi. Tidak ada pengembalian uang atau penukaran. Saya benar-benar mentransfer uang itu kepada Anda. Hei. Kamu kembali. Bagaimana hasil panennya? Tidak buruk, kamu lihat. Hei. Keahlian yang bagus. Tidak terlihat tua juga. Itu pasti benda dari dinasti Qing. Saya menemukan botol pipih ini. Ada kompartemen tersembunyi. Apa ini? Jika saya membaca dengan benar. Seharusnya itu adalah gelas berwarna hijau imperial. Cincin hijau kekaisaran, dinasti Qing, Qianlong. Bernilai 80 juta. Tampaknya, kakak laki-laki itu benar. Ini, itu sangat mungkin. Itu berasal dari keluarga kerajaan. Tapi kakak ini mungkin tidak tahu. Ada kompartemen tersembunyi di sini. Ada harta karun yang tersembunyi di dalamnya. Berapa biayanya? 200.000. 200.000. Xiao berlari. Anda menghasilkan banyak uang. Anda benar-benar harus kuat dan mampu. Beruntunglah, beruntunglah. Sayangnya, tapi bisakah kamu menilai, ini dari dinasti mana? Lihat, ada kata-kata di sana. Itu masih merupakan gelar kekaisaran Qianlong. Itu pasti dari dinasti Qing. Jika Anda mendapatkannya di lelang, harganya pasti akan naik. Anda dapat melelangnya dengan Tuan Zhao. Pergi tidur lebih awal. Saya akan terus membawa Anda ke Taobao besok. Dapat pesanannya. Jauh dari kota. Udaranya bagus. Xiao berlari. Lihat rumah apa itu. Rumah itu. Toko batu giok. Menurutku, ada sesuatu yang bagus di sini. Ayo pergi dan lihat. Xiaoran. Apakah Anda yakin ada sesuatu yang baik dalam hal ini? Kualitas kain di sini tidak terlihat tinggi. Ada kapas di dalamnya. Kamu akan memberikan hal-hal yang baik. Apakah semuanya ditempatkan di luar? Hei, dua gadis. Apakah Anda punya favorit? Bos. Bisakah Anda membawa kami ke ruang belakang? Coba lihat. Sama di dalam dan di luar. Tidak ada yang bisa dilihat. Hal-hal ini di luar. Satu-satunya yang berharga. Ini bagian di tanganmu. Bunga es sedang diukir. Sayang sekali, ada potongan lumut di sisi kanan. Kata-kata ukiran dapat meminimalisir kerugian. Tidak bisa melihatnya. Tidak tua. Selera yang bagus. Bagaimana kabarnya? Sekarang kita bisa. Ingin memeriksa ruang belakang? Sejak Anda berdua berpengetahuan luas, aku tidak akan membodohimu lagi. Ayo, tolong di dalam. Dua gadis. Anda dapat melihatnya sesuka Anda. Semua hal bagus ada di sini. Hei, ini. Tanaman pot magnolia berwarna-warni di musim semi lumayan. Xiaoran, bagaimana menurut Anda? Bos, bisakah Anda membuka kotak ini dan melihatnya? Oke. Gadis ini. Rasanya sangat enak. Kubis giok es tinggi. Nilai pasar 100 juta. Ini adalah salah satu karya saya yang paling membanggakan. Bos, tentukan harga. Hei, jangan cemas, kalian berdua. Ini, jarang. Temui seseorang yang mengetahui sesuatu. Lewat sini, mari bersaing. Jika kamu menang, kubis ini, ambil secara gratis. Tapi, jika kamu kalah, maaf, Anda membutuhkan uang sungguhan, beli dengan harga pasar. Bagaimana kabarnya? Ya, kesepakatan. Tapi jika kita menang, kalau begitu, bukankah kamu akan rugi? Hahaha. Gadis, kamu lihat. Apakah saya terlihat seperti orang yang kekurangan uang? Katakan lagi. Saya memiliki hobi sejak saya masih kecil. Saya hanya suka bermain batu. Bagus. Bagaimana perbandingannya? Lihat. Saya baru saja membeli sejumlah batu kemarin. Mari kita mulai dengan kumpulan batu ini. Siapa yang memilih dengan baik, siapapun yang menang. Bos. Mengapa Anda menendang plat besi? Xiaoran kami jenius dalam perjudian batu. Yo. Jika Anda berkata begitu. Kalau begitu aku benar-benar perlu melihatnya. Ayo gadis. Tolong.
Kulit wall ini terlihat bagus. Tapi tidak ada apapun di dalamnya. Apa yang terjadi? Rasanya tidak benar. Air biru es yang tinggi. Nilai pasar 1 juta. Lihat ke dalam. Berat bahannya tidak sedikit. Hanya saja bagian bawah kanan agak kapas. Yang lainnya baik-baik saja. Bos. Saya akan memilih yang ini. 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 Penampilan biasa. Dan bunga pinus juga bertebaran. Jika Anda memilihnya, jangan menyesalinya. Jangan khawatir, tidak akan menyesalinya. Lalu aku. Saya akan memilih yang ini. Saya datang duluan. Bagus. Yo. Kamu lihat. Kehijauan. Hahaha. Yo. Terlalu banyak lumut hitam. Bagian yang dapat digunakan setelah subjek dibuka sangat sedikit. Ini. Anda hanya dapat membuka sepotong bahan seukuran nama merek. Sayang sekali. Ayo gadis, sekarang giliranmu. Bagus. Yo. Air biru. Potong saja di sini. Jangan merusak materinya. UPS. Air biru es yang tinggi. Air biru es yang tinggi. Bahan langka. Aduh. Katakan yang sebenarnya, sepotong bahan ini. Itu bos dari kemarin. Dipaksa masuk ke dalam diriku. Membuatku bersikeras untuk membelinya. Jika dia tahu. Saya harus menyesalinya sampai mati. Bos. Saya pikir saya menang sekarang. Hitung. Seorang pria mengatakan apa yang dia katakan. Kuda yang berlari kencang sulit ditangkap. Sulit untuk menjaganya. Kubis ini. Itu milikmu. Tapi. Sepotong bahan ini. Sepotong bahan ini. Itu milikmu. Itu hanya untuk kompetisi. Namun, saya ingin mengingatkan Anda. Saya masih tidak menginginkannya di masa depan. Bicaralah dengan orang yang menjual batu. Bekerja sama. Saya baru saja menyentuh batu-batu ini. Saya menemukan bahwa beberapa bagian palsu. Aku hanya akan mengatakannya. Bahan-bahan yang selalu saya sukai sebelumnya. Mereka semua mengira itu bisa berubah menjadi hijau. Semuanya. Tidak ada. Terima kasih sudah mengingatkanku. Hei. Kubis ini. Itu milikmu. Lalu. Terima kasih banyak. Liburan ini. Ini benar-benar pengalaman yang berharga. Sungguh sekali. Tur yang bagus di sekitar sini. Halo, apakah ada yang salah? Saya memiliki kaligrafi dan lukisan yang diturunkan dari keluarga saya sebelumnya. Hanya saja tidak disimpan dengan baik. Saya dengar Anda bisa memperbaikinya di sini. Oke, serahkan saja padaku. Terserah Anda. Aku akan mengambilnya nanti. Ya, Anda berjalan perlahan. Anda dapat yakin, hal-hal telah diberikan padanya. Semuanya sesuai rencana. Diagram bunga kupu-kupu Dinasti Song, bernilai 1 juta. Ini memang sebuah karya dari Dinasti Song. Lihatlah warna dan guratannya, mungkin seorang pelukis istana. Namun, lihatlah tempat yang rusak ini. Di mana warna dibutuhkan? Tidak banyak. Penggemar mutiara ini. Itu dari Dinasti Qing. Bahan, semuanya alami. Tiram mutiara yang besar. Tapi itu jarang terjadi. Kamu lihat. Kedua sisinya diukir sepenuhnya. Nilai koleksinya sangat tinggi. Ya. Yang ini cerah. Ukiran ini sangat bagus. Hai bos, tentukan harga. 100.000. Itu bukan tidak mungkin. Pembohong. Wanita ini. Dia pembohong. Pria ini. Tolong jelaskan. Benar-benar pembohong, itu kamu. Kamu pembohong itu. Apa yang terjadi? Membuatku takut. Dia bilang bosnya pembohong. Benarkah? Kalau begitu beritahu aku apa yang dia bohongi padamu. Sebelumnya, saya mengambil kaligrafi dan lukisan antik. Datanglah padanya untuk memperbaikinya. Tidak pernah memikirkannya. Ketika saya membawanya pulang dan melihatnya, masih baik-baik saja. Datang dan saksikan sore ini. Menonton, itu saja. Aduh kamu. Ini bukan lelucon. Jika lukisan ini tampak seperti ini, semua nilainya hilang. Dia. Bagaimana cara memulihkan barang antik? Saya mengerti, dia pembohong. Andai lukisan ini seperti ini. Ini bukan kerugian besar bagi saya. Anda bos berhati hitam. Saya mengambil lukisan itu dengan tenang. Datang ke sini untuk memperbaikinya. Tidak pernah memikirkannya. Biarkan kamu melakukan ini. Semuanya. Bahkan jangan datang ke sini untuk membeli apapun. Mungkin. Semua ini palsu.
Diagram bunga kupu-kupu, imitasi. Lukisan kemarin masih nyata. Itu menjadi palsu sekarang. Pria ini. Apakah kamu yakin dengan lukisan ini? Kecuali aku dan kamu. Tidak ada orang ketiga yang menyentuhnya. Pasti belum ada yang menyentuhnya. Setelah aku mengambilnya darimu. Saya awalnya ingin kembali dan lihat-lihat di malam hari. Setelah dibuka. Itu saja. Saya ingin melihat lebih dekat lukisan ini. Mari kita lihat. Lihatlah apapun yang Anda inginkan. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Anda juga tidak dapat mengubah hasilnya. Semuanya. Saya di sini hari ini. Yang utama adalah mencari keadilan. Lukisan ini. Biarkan dia memecahkannya. Saya memintanya untuk membayar. Tidak terlalu banyak. Ya. Apakah kamu sudah selesai membaca? Setelah membacanya, Anda pikirkan tentang bagaimana memberikan kompensasi. Apakah Anda masih ingin memeras uang? Tentu saja. Jika tidak, mengapa saya datang ke sini? Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Ini lukisanku. Apakah Anda mencoba menghancurkan bukti? Apakah ini dibenarkan? Pria ini. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah kamu yakin, lukisan ini? Apakah itu yang aku perbaiki untukmu? Tentu saja. Apa alasanku harus berbohong? Belum tentu demikian. Orang mati demi uang, burung mati demi makanan. Betapa angan-angan yang Anda miliki, saya belum tahu. Tapi Anda memeras saya. Itu salah. Karena Anda menolak mengakuinya. Kalau begitu aku tidak akan menyelamatkanmu kamu. Katamu. Ini adalah lukisan yang kukembalikan untukmu. Tidak ada orang ketiga yang menyentuhnya. Kalau begitu izinkan saya bertanya kepada Anda saat aku memperbaikinya untukmu. Kertas resmi apa yang digunakan? Aku. Bagaimana saya tahu? Kalau begitu aku beritahu kamu. Untuk memulihkan saat memperbaiki. Mereka semua melihat ciri-ciri dinasti dan bahan mentah. Ini adalah lukisan Anda yang harus dipulihkan. Saya menggunakan yang sama dengan lukisan asli Anda. Kertas nasi yang dimasak. Dan ini milikmu. Gunakan Shengsuan. Oh. Ini. Bagaimana mungkin? Dan, untuk mengembalikan warna saat menambahkan warna, aku memberikannya padamu. Semua bahan alami. Dan ini milikmu. Bau. Hanya yang berkualitas rendah. Rasa bahan modern. Apalagi yang harus Anda perdebatkan? Apalagi yang perlu diperdebatkan? Aku. Ternyata saya ingin memeras seseorang. Alarm. Lukisan ini harus diselesaikan. Ini juga membutuhkan waktu. Kamu. Itu tidak dapat diselesaikan. Katakan itu. Siapa yang menghasut Anda di belakang layar? Belum terlambat untuk mengatakannya sekarang. Jika tidak, tunggu polisi datang. Potong. Tapi sudah terlambat. Ya, Lin Chen lah yang memerintahkanku. Dia memintaku untuk menjebakmu. Akulah yang dibutakan oleh uang. Tolong. Biarkan aku pergi. Kalau begitu silakan bicara dengan polisi. Seseorang menelepon polisi. Seseorang sedang menipu di sini. Itu rekan polisinya. Ayo pergi. Hei. Bersenandung. Terima kasih semuanya hari ini. Toko kami tidak pernah menipu. Apa yang Anda butuhkan di masa depan? Tapi kamu bisa datang kepadaku. Ya. Lin Chen. Dasar bodoh. Ini bukanlah sesuatu yang Anda pikirkan sendirian. Saya kira ada juga Gu Tingyun. Sungguh sarang ular dan tikus. Ini belum berhenti. Sepertinya aku harus lebih berhati-hati. Halo. Curan. Darurat Jianghu. Saya membutuhkan batu giok berkualitas tinggi. Nanti akan ada pameran perhiasan. Ini adalah peluang untuk membuat merek kami lebih besar. Hanya kamu yang bisa membantuku. Panik. Saya pikir sesuatu yang besar telah terjadi. Kapan kamu mau? Besok. Xiao berlari. Kamu adalah penyelamatku. Ini membutuhkan uang ekstra. Tambahkan. Daripada harga pasar, 10% lebih banyak. Bagus. Saya mengunjungi beberapa toko berturut-turut. Tidak ada batu giok berkualitas tinggi. Ini tidak bisa terus berlanjut seperti ini. Yo, bos kecil. Suatu kebetulan. Tuan Zhao, apakah Anda di sini untuk membeli batu juga? Membahayakan, berkeliaran. Apa kamu? Datang untuk membeli wol. Sayangnya, lupakan saja. Mengunjungi begitu banyak toko, tidak ada yang menyukainya. Ya. Anda banyak membantu saya sebelumnya. Lewat sini. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Anda pasti tidak akan kecewa. Ya. Bagus. Ayo pergi. Lau Feng, hei, hahaha. Bos kecil. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Inilah pria yang pernah terkenal di seluruh negeri. Penjudi batu yang terkenal. Feng Ziyuan. Halo Guru Feng. Namaku Curan. Saya mendengar Lao Zhao menyebutkannya. Ada seorang gadis kecil pada saat itu. Cara Anda memandang batu sangatlah beracun. Dan dia juga mempelajari barang antik. Katanya dia akan melampauku. Terima kasih, Tuan Zhao, atas cintamu. Saya bandingkan dengan senior saya. Masih terlalu berpengalaman. Terlalu muda. Hahaha. Dia adalah anak yang rendah hati. Katakan itu. Apa yang kamu inginkan dariku hari ini? Bukankah kamu baru saja berjudi di Stone Street? Bertemu dengan bos kecil. Kamu juga tahu. Berapa banyak toko yang ada di Jalan Beishi? Bahan ini. Tidak rata.
Di mana bos kecilnya? Saya ingin mencari batu giok berkualitas tinggi lagi. Saya memikirkannya. Aku membawakannya untukmu. Oke. Aku melihatmu nak. Juga sangat menarik perhatian. Itu disetujui. 500.000 besar. Kecil 200.000. Saya tidak bertanggung jawab untuk memilih. Inilah saya. Kami dapat menjamin bahwa Anda dapat mengirimkan barang. Tapi, tinggi dan rendah. Terserah kamu. Ya, terima kasih. Terima kasih juga kepada Tuan Sao atas bantuan Anda. Silakan pilih. Saya penasaran. Gadis kecil ini sangat kuat. Jika kamu tidak percaya, aku akan bertaruh denganmu. Taruhan saja pada sebotol anggur di bagian atas lemari Anda. Selama dia bisa membuka 3 giok berkualitas tinggi. Kembali ke anggur. Itu milikmu. Bagus. Bunga mengambang, air jernih dan air hijau. Warnanya agak transparan, tapi areanya terlalu kecil, tidak berkualitas tinggi. Kekuatan spiritual ini sangat kuat. Es hijau pedas. Tidak ada lumut atau retak. Buka area ini. Cukup untuk 1 set perhiasan. Berapa banyak lagi liontin yang bisa saya dapatkan? Peng Lao. Saya telah memilih. Hanya 4 potong ini. Nona Chu. Bisa berada di sini. Apakah Anda ingin membuka jendela untuk batu ini? Kami, 2 lelaki tua, bertaruh. Lihat bagaimana penampilanmu. Tentu saja. Bagus. Saya akan mengemudi. Peng tua. Tapi dia ahli dalam memecahkan batu. Sepertinya tanganku gatal lagi. Meningkat. Musim semi penuh warna. Masih tipe es yang tinggi. Sangat hijau. Berat ini. Bisa punya 3 juta. Gelang yang dapat membuat 2 lingkaran positif. Lao Feng. Hanya 1. Kamu orang tua. Bawa orang ke sini, datanglah ke rumah orang lain. Saya pikir dia datang ke sini secara khusus karena dia memikirkan anggur saya. Semua bangkit. 2 potong hijau pedas. Blokir Zeng yang hijau. Mereka semua adalah spesies es yang tinggi. Ini bertambah. Ada 70 juta. Bagaimana dengan Lao Feng? Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Bos kecil itu memiliki mata yang kejam. Bersedia mengakui kekalahan. Anggur ini. Itu milikmu. Terima kasih. Hahaha. Ya. Batu giok merah. Warna giok merah jarang ditemukan, apalagi ayamnya berwarna merah darah bening. Nilai pasarnya bisa 100 juta. Peng Lao. Bisakah Anda menjual batu ini kepada saya? Tidak untuk dijual. Lao Feng. Kenapa kamu begitu pelit? Kamu batu. Sudah berapa lama kamu di sini? Kenapa kamu belum menjualnya? Aku hanya karena, jika Anda tidak ingin menipu orang-orang berbakat, Anda tidak akan menjualnya. Batu ini. Itu aku saat itu. Saat saya pertama kali mulai berjudi batu, membeli sekumpulan batu. Ya, saya masih muda dan belum berpengalaman saat itu. Saya membeli sejumlah batu palsu. Akhirnya, ini satu-satunya batu tersisa yang belum dibuka. Aku juga belum siap untuk membukanya. Taruh saja di sana. Menjadi pengingat. Peng Lao. Saya sangat menginginkan batu ini. Bisakah kamu menahan rasa sakit dan memberiku cintamu? Tidak. Pembohong. Peng Tou lamaku. Jangan lakukan itu. Kenapa kamu begitu keras kepala? Begitu dewasa. Sungguh. Oh benar. Aku ingat kamu memberitahuku. Anda memiliki mangkuk berlapis biru dari dinasti Qing. Apakah itu retak? Aduh. Itu membuatku merasa tidak enak ketika membicarakannya. Mangkuk itu. Warna yang indah sekali. Saya takut untuk mengeluarkannya dan memperbaikinya. Perbaikan selesai. Masih berbeda dari sebelumnya. Lebih baik tidak memperbaikinya. Kali ini kita di sini. Terakhir kali saya mengadakan lelang. Piring porselen biru dan putih. Retak. Saya siap membuangnya. Hasil. Bos kecil memperbaikinya untuk saya. Dilelang. Tidak terpengaruh sama sekali. Anda juga bisa merestorasi barang antik. Ya. Saya telah mempelajari beberapa trik dari master sebelumnya. Chen Tong dianggap ahli di dunia ini. Itu saja. Lao Feng. Saya membuat keputusan sendiri. Hanya bos kecil. Bolehkah saya mengambil mangkuk kaca biru Anda, memperbaikinya untuk Anda? Jual saja batu ini padanya. Oke atau tidak? Ke dalam. Lakukan saja seperti ini. Itu saja. Hahaha. Sayangnya. Saya tidak suka mangkuk ini. Sekarang rusak seperti ini. Hatiku sakit sampai mati. Bagaimana dengan bos kecil? Bisakah itu diperbaiki? Jangan khawatir, serahkan semuanya padaku. Ya.
Untungnya itu retak. Relatif lengkap. Kalau tidak, jejaknya akan sangat jelas. Warnanya harus biru langit. Kemudian gunakan perbaikan tanpa jejak. Saya melihat Tuan Zhao lebih suka perasaan warna primer. Warnanya juga sudah selesai. Terakhir, aplikasikan selapis glasir. Tunggu saja hingga mengeras secara alami. Anda dapat mengirimkannya kembali saat itu. Nona Chu, apakah kamu yakin? Bukan yang lain, temukan saya yang lengkap. Ini perbaikan yang bagus, bukan? Apakah Anda masih puas? Puas-puas. Mengapa Anda tidak melihat segel di dasar mangkuk ini? Saya tidak percaya. Ini adalah mangkuk seladon yang sama. Memang benar bahwa setiap gelombang menjadi lebih tinggi dari gelombang sebelumnya. Itu sihik yang kamu sebutkan sebelumnya. Bukannya aku tidak mau. Tapi, apakah kamu yakin? Saya yakin. Ini uang 500.000 yuan untuk membeli batu itu. Anda mengambilnya. Itu. Apakah kamu akan memotong batu di sini sekarang? Oke. Itu akan menyusahkanmu. Sayangnya, itu benar. Peng Lao. Maaf, Anda berada di lokasi ini. Mari kita potong lagi. Ini sebenarnya tersedia. Saya tidak memperhatikan dengan cermat saat itu. Ada batu giok hijau di sana juga. Merah dan hijau. Hulu. Kepala airnya juga bagus. Warna merah ini sudah merah darah ayam. Atau kaca? Bukan ratusan tahun. Tidak dapat menghasilkan kualitas setinggi itu. Sebelumnya, hanya yang 80 gram. Gelang merah darah ayam. Itu dilelang seharga 30 juta. Permukaan ini. Anda dapat membuat satu set perhiasan. Ada juga 2 gelang yang tersedia. Berkah di dalamnya diukir menjadi ornamen. Harga total, tidak kurang dari 200 juta. Haha. Jangan kaget. Saya bertemu dengan batu giok yang bagus. Tidak bisa mengendalikannya. Terlalu banyak omong kosong. Tidak masalah. Saya juga tahu. Apakah kamu benar-benar menyukai batu giok? Namun, sesuai dengan maksud Anda. Ini, untuk ukiran. Harga. Apakah akan lebih tinggi? Ya, itu benar. Ya, itu. Saya tidak tahu apakah Anda pernah melakukannya. Bisakah Anda merekomendasikan master pemrosesan yang sesuai? Hahaha. Nona Chu, Anda harus percaya padaku. Serahkan saja padaku. Keluarga Feng adalah leluhur pemahat batu giok. Saya hanya menyimpan bagian fulu saja. Bagian batu giok merah cocok untuk membuat perhiasan. Itu sangat baik. Itu hanya biaya tenaga kerja. Hei, Anda juga membantu saya memulihkan mangkuk glasir biru. Anggap saja ini sebagai balasan cintaku padamu. Lalu, terima kasih, Pak Tua. Xiao berlari. Bukankah kamu seorang yang abadi? Batu giok kaca semacam ini. Saya telah tumbuh begitu besar, hanya terlihat di lelang. Atau sepasang gelang antik. Pada kenyataannya, ini pertama kalinya aku melihatnya. Batu giok merah darah ayam yang begitu indah. Bagaimana dengan kumpulan batu sebelumnya? Semua terbuka. Hijau matahari ungu hijau pedas. Semua dalam proses. Terima kasih padamu. Jika tidak, biaya pameran kami. Ini akan berlipat ganda. Itu. Apakah Anda menerima batu giok merah? Tentu saja saya menerimanya. Ini terbentuk secara alami. Giok merah darah ayam. Harganya hampir setinggi King Green. Saya akan meneruskannya kepada Anda sekarang. Kartu bank tiba. 100 juta yuan. Benar. Apakah Anda memerlukan hal lain dari saya? Tidak perlu. Anda telah banyak membantu saya. Ingatlah untuk datang ke perjamuan itu. Tidak bisa absen. Yakinlah, saya pasti akan berada di sana. Ya. Kamu di sini. Coba lihat dulu. Aku akan menemuimu nanti. Kamu sibuk dulu. Saya akan melihatnya sendiri. Ya. Desain ini sangat indah. Itu bisa dilihat. Perancangnya sangat memperhatikan. Anda adalah curan. Apakah kamu? Gu Tingyun adalah adik laki-lakiku. Kalian berdua bersaudara. Itu benar-benar sebuah angka. Kenapa kamu mencuri kesempatan kakakku untuk menggantikannya? Nona Gu, Anda harus memikirkan kata-kata Anda sebelum berbicara. Saya mendapatkannya dengan kemampuan saya sendiri. Tidak seperti beberapa orang. Hanya curang. Kamu. Nona Gu, tolong bantu dirimu sendiri. Gelang berwarna merah terlihat meriah.
Pernahkah Anda melihat V merah? Orang Malang. Maksud Nona Gu. Anda sangat kaya. Apa hubungannya denganmu? Saya pikir Nona Gu. Saya suka gelang giok merah ini. Ternyata Anda tidak menginginkannya. Itu. Saya membeli. Staff. Berapa harga gelang ini? Nona Chu. Harga cadangan gelang ini adalah 8 juta yuan. Saya membelinya seharga 10 juta. 15 juta. Gelang ini. Saya ingin membuat keputusan. 16 juta. 17 juta. 8 juta per terbitan. 2000. 20 juta. 20 juta. 2000. Mengapa Xiaoran meminta harga lebih tinggi? Hei, apakah ini lelang? Ya. Tapi jangan katakan itu. Jenis batu giok merah kaca. Sangat indah. Penawaran jika mencapai 20 ribuan. Penawaran sebenarnya berakhir dengan 2 meter persegi. Biarkan dia menantangku. Tunggu sebentar dan coba lagi. Saya tidak akan menambahkannya. Apa yang harus saya lakukan jika dia tidak mampu membayar? Sepertinya Nona Gu. Saya sangat suka gelang giok merah ini. Maka aku tidak akan memenangkan cinta siapapun. Apa? Anda mempermainkan saya. Apa yang Nona Gu katakan? Tawaran sekarang. Anda juga yang menelepon saya secara pribadi. Ngomong-ngomong, Nona Gu, jangan lupa membayar. Terima kasih Nona Gu atas apresiasinya. Terima kasih atas dukungan Anda. Batu giok merah ini sulit didapat. Terutama spesies kaca yang berumur kering. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Yang ini, dia adalah kepala penilai harta karun di perusahaan kami. Churan. Dia memilih semua batu giok di sini. Perusahaan kami menjamin kualitas tinggi. Churan. Hal itu diumumkan oleh Ketua Chen sebelumnya. Penerus, sungguh talenta muda. Berani macam-macam denganku. Tunggu saja aku. Kembalilah dan beritahu saudaraku. Biarkan saudaraku menjagamu. Ukuran ini cukup untuk mengukir Rui. Bahan yang tersisa. Saya memukul 1 liontin Rui untukmu. Ini sangat indah. Keahlian Anda sangat bagus. Anda kebetulan datang hari ini. Kamu, tahukah Anda tentang festival judi batu? Festival judi batu. Tidak tahu. Festival judi batu adalah pepatah rakyat. Secara resmi disebut pertemuan pertukaran batu mentah giok. Ada warung pinggir jalan. Ada penawaran. Banyak batu bagus. Apakah kamu tertarik untuk pergi? Tentu saja. Hahaha. Hei, Nona Chu. Hari pertama. Terutama warung-warung kecil ini. Ini adalah tas campuran di sini. Banyak di antaranya adalah jendela nakal. Seperti jendela sisik ikan. Jaring laba-laba. Ini hanya untuk menutupi. Noda pecah-pecah di dalam. Ada juga sorotan. Biarkan orang melihatnya. Menurut saya warnanya pas dan airnya bagus untuk ditanam. Hal ini tidak terjadi. Terima kasih atas pengingat Anda. Namun, juga akan ada hal-hal bagus. Mari kita lihat apakah kita dapat menemukannya. Saya berani menjual pernikahan ini seharga 10 ribu yuan. Itu terlalu menipu. Nona Chu, saya punya teman lama di sana. Apakah Anda ingin pergi dan melihatnya bersama? Ya baiklah. Ayo pergi. Artis. Bermain game. Hei, teman lama. Saya pikir, kamu tidak akan datang ke sini lagi. Akan pensiun. Kali ini, mari ajak anggota keluarga yang lebih muda untuk melihatnya. Ini hari pertama. Datanglah ke kios dan lihat apakah Anda dapat menemukan sesuatu yang bagus. Kamu yang terbaik. Menunggu, aku akan mengambilnya. Seniman ini. Saya sering pergi ke Myanmar untuk mendapatkan batu. Dia seharusnya ada di sini. Pasti ada barang bagus. Hei, tapi Anda harus berhati-hati. Sangat nakal. Tapi hubungan kalian berdua. Kelihatannya bagus. Persahabatan lama. Itu saja. Coba lihat. Tak satu pun dari mereka yang pernah membuka jendelanya. Bos. Batu apa itu? Itu semua sampah. Bagaimana cara menjual barang itu? Bagaimana cara menjual barang ini? Nona Chu, jangan impulsif. Hei, seseorang bertaruh pada batuan sisa. Mungkin masih muda. Leng Touking. Ya. Anda benar-benar menginginkannya. Anda menentukan harga. Aku juga tidak akan menipumu. Silakan pilih. Sepotong kering. Zeng yang hijau. Masih tipe S. Tidak ada retak atau lumut. Itu saja. Hanya bagian ini. Beli dan tinggalkan.
tidak bisa menyesalinya. Lao Feng, inilah yang saya pilih sendiri. Saya tidak berbohong. Sayangnya, muda dan energi. Membayar. Maka kamu adalah, siap buka langsung di sini. Atau ambil kembali dan kendarai sendiri? Buka saja di sini. Oke. Saya ingin melihatnya juga. Apakah bisa berwarna hijau? Saya tidak akan menagih Anda untuk pemindahan batu. Apakah kamu siap? Wah. Benar-benar terjadi. Es Zeng yang hijau. Lihat ke arah sini. Saya hampir mendapat lumut di dalamnya. Biarkan aku melihat. Tidak retak. Nona Chu, kamu begitu berulang kali. Segarkan kembali kekagumanku padamu. Tidak hanya memiliki visi yang bagus. Semoga berhasil. Hai gadis. Apakah Anda ingin menjual ini? Saya menawarkan 5 juta. Saya juga memiliki kekuatan spiritual. Tidak masalah jika Anda menjualnya. Oke. Saya keluar. Bahan ini sangat tebal. Saya yakin saya akan mendapatkan keuntungan besar darinya. 10 juta. 10 juta. Berhentilah mencoba merampokku. Tidak bisa mengambilnya, tidak bisa mengambilnya. Bagus. Kartu bank tiba. 10 juta yuan. Aduh. Lao Feng, gadis kecilmu. Sebenarnya ada 2 kuas. Gelarmu sebagai penjudi batu. Tidak akan ada asuransi. Hahaha. Jangan melihat usianya yang masih muda. Dia sudah melampauku. Tuan Feng harus memberinya kesempatan. Apakah Anda ingin melihat batu lainnya? Saya masih punya lebih banyak. Sungguh kekuatan spiritual yang kuat. Ini benar-benar tas campuran. Peng Lao. Saya ingin pergi ke sana dan melihat-lihat. Oke. Lebih memperhatikan diri sendiri. Aku tidak akan menemanimu. Bagus. Halo. Bolehkah saya bertanya tentang batu di sini? Mengapa semuanya menumpuk di sini? Ah. Ini. Itu semua sisa-sisa pemilik warung. Ini dia. Digunakan untuk daur ulang. Apakah batunya masih dijual di sini? Oke. Isi daya berdasarkan volume. Kisarannya antara 1.000 hingga 5.000. Tapi, secara umum tidak mungkin menjadi hijau di sini. Jika Anda membelinya, Anda membuang-buang uang dengan sia-sia. Tidak apa-apa. Saya hanya ingin 1 potong. Hanya bagian ini. Ini 5.000 yuan. Bagus, aku akan membayarmu. Tolong bantu saya. Kirim ke kios Atai. Bagus. Hei, Nona Chu. Kamu berasal dari kios mana? Batu yang kubawa kembali. Bahannya terlalu buruk, bukan? Kulitnya kasar dan pecah-pecah. Ini. Terlalu canggung untuk membuat ubin lantai. Ada pemotongan dalam hal ini. Saya pasti mengambilnya dari area memo. Namun pemotongannya tidak dangkal. Tidak bagus juga. Mengapa Anda ingin membeli ini kembali? Saya punya firasat hal itu akan terjadi. Ada warna hijau, hanya saja tersembunyi terlalu dalam. Baru saja. Meskipun kamu keluar dengan warna hijau, tapi dia bilang dia menginginkan bagian ini. Menurutku tidak. Nona Chu, kalau mau yang ini bisa juga warna hijau, maka aku akan menjadi gurumu. Tuan Feng, apakah Anda melebih-lebihkan? Apakah kalian semua siap? Cepatlah, cepatlah. Wah. Hijau kekaisaran. Itu adalah gadis kecil tadi. Meningkat. Berapa umur ini? Ini meningkat lagi. Ini adalah warna hijau kekaisaran. Di mana dia memilih bahan-bahannya? Saya ingin pergi juga. Saya pikir dia mengambilnya dari area memo. Ah, lupakan saja. Kami tidak seberuntung itu. Jangan biarkan air yang melimpah mengalir ke ladang orang luar. Hubungi King King. Lihat apakah dia menginginkannya. Hai King King. Saya akan membuka sepotong di sini. Bahan hijau kekaisaran. Sekitar 1 meter persegi. Anda ingin menelepon? Apa? Begitu besar? Ingin. Saya akan mentransfer uang sekarang. Bagus. Oke. Itu saja untuk hari ini. Persiapkan diri Anda dengan baik untuk pasar besok. Saya menantikannya. Di layar. Setiap batu memiliki nomor. Ketika saatnya tiba, layar akan menampilkan harga penawaran secara real time. Jadi apa ini? Ini adalah penawarnya.
Masing-masing memiliki nomor di atasnya, terikat pada informasi identitas Anda. Setiap tawaran ditampilkan di layar. Jadi itu saja. Ya. Mari kita lihat batu-batunya. Mari kita lihat apakah itu tersedia hari ini. Keuntungan apa? Bagus. Bukankah ini gadis mati curan? Biarkan aku bertemu denganmu hari ini. Itu tidak akan memudahkanmu. Sayang sekali, Bing Zhong yang kiahihi. Ada celah di dalamnya. Semua orang bilang curan ini mampu. Lalu kenapa saya tidak memanfaatkannya? Batu hari ini. Saya bertekad. Ya. Bagaimana perasaanmu terhadap anak itu? Ikuti langsung Nona Chu. Mengapa kamu terlihat sangat vulgar? Nona Chu. Ya. Saya terus melihat. Ada seorang anak laki-laki di belakangmu, bergelantungan di sekitar. Tidak seperti orang baik. Hati-hati. Hati-hati. Ini benar-benar jalan sempit antar musuh. Jangan khawatir, Tuan Feng. Saya akan berhati-hati. Ya. Lin Chen ini ingin mengetahui kebocoran di belakangku. Mari kita lihat apakah dia punya kemampuan. Dia hanya tinggal di sini untuk waktu yang lama. Barang bagus pasti akan keluar. Saatnya memilih. Penawaran batu akan dimulai dalam 5 menit. Harap bersiap. Hei. Tidak mengharapkannya. Batu pilihan Anda. Saya juga memotongnya. Bagaimana kamu tahu? Batu apa yang saya pilih? Karena batu yang kamu pilih. Saya sudah menandai semuanya. Bagaimanapun juga, orang dengan harga tertinggilah yang mendapatkannya. Bagaimana kamu tahu? Batu yang saya pilih, semuanya dibawa pergi. Kedua karya saya difoto. Apa? 2 potong. Ini tidak mungkin. Nomor 4. Nomor 28, nomor 75. Saya memotret semuanya. Kenapa saya tidak tahu? Berapa banyak potongan yang ingin saya ambil? Namun, saya baru saja menonton. Harga ini tidak murah. Sepertinya kali ini kamu. Sudahkah Anda menghabiskan banyak uang? Saya membawa total 10 juta. Semuanya ada di atas semua ini. Anda berani menipu saya. UPS, Lin Xiao. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana saya tahu batu mana yang akan Anda pilih? Jangan bergantung padaku. Kamu. Nona Chu. Harga potongan Anda adalah 150.000. Kenapa dia begitu kecil? Harga akhir kami. Itu saja. Tuan Lin. Anda memiliki total 11 juta. Kenapa aku punya banyak sekali? Masih ingin menjemputku? Tidak mungkin. Anda bisa langsung membedah batunya di sini. Jangan bangga. Meskipun Anda tidak membelinya. Bukan berarti tidak bisa berubah menjadi hijau. Maka semoga sukses untuk Anda. Bersenandung. Hei. Hei, hijau. Warnanya hijau. Apa yang terjadi? Kok banyak yang retak? Retakan kecil lebih mahal dibandingkan retakan besar. Retakan besar masih bisa diperbaiki. Retakan kecil ini tidak punya pilihan selain dibuang. Area yang sangat luas. Saya mengerti. Aku bahkan tidak bisa mendapatkan bukuku kembali. Saya ingat ini. Harganya cukup tinggi. Namun skin ini tampilannya juga sangat bagus. Kalau tidak ada retakan masih bisa naik. Sulit bagi peri untuk memecahkan 1 inci pun batu giok. Sayang sekali. Oh tidak. Saya akan kehilangan semua uang saya. Bagaimana saya harus menjelaskannya ketika saya kembali? Anda mulai dari sini. Sudah naik. Hijau kekaisaran lagi. Ungu kekaisaran lainnya. 10 hutan ungu 9. Tapi ungu ini tidak terlalu membosankan, sangat cantik. Mendapat kekuatan spiritual. Apakah itu dijual? Saya akan membayar 300 juta. Terima keduanya secara bersamaan. Kesepakatan. Curan. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jika Anda memperbaikinya, ini akan memakan waktu sekitar 3 minggu. Kerusakannya tidak terlalu serius. Tapi, pertimbangkan juga waktu pengeringan alami. Tidak masalah. Saya pernah bertemu bos sebelumnya. Teknologi perbaikan. Saya sudah mentransfer depositnya kepada Anda. Aku serahkan padamu. Bagus, Anda berjalan perlahan. Presiden Chen, kenapa kamu di sini? Datanglah kali ini. Aku juga punya masalah denganmu. Kamu bilang. Itu saja. Asosiasi Taruhan Batu kami memiliki kontak langsung dengan Myanmar. Terutama. Atau tentang batu itu?
Apakah kamu penerusku? Anda juga harus mengetahuinya, benar? Bagaimana dengan kali ini? Kamu ingin pergi bersamaku? Kapan? Bagaimana dengan waktu? Setelah seminggu. Anda harus bersiap dengan baik. Ah, bagus. Presiden Chen. Aduh. Hahaha. Selamat datang, selamat datang. Kali ini saya akan berterima kasih karena telah melakukan perjalanan lagi. Lama tidak bertemu Humin. Bagaimana materi kali ini? Bagaimana aku bisa membodohimu? Ini adalah penerusku. Oh, senang bertemu denganmu. Saya orang yang bertanggung jawab atas pabrik batu ini. Humin. Hahaha. Halo, Curan. Kalian berdua melihatnya dulu. Hari ini, ada lelang Raja Batu di sini. Saya ingin melihat mereka mendekorasi. Ada juga bahan berkualitas tinggi di dalamnya. Pergi dan lihat sebentar. Kalau begitu kamu harus sibuk dulu. Oke. Lalu kamu lihat dulu. Ah. Xiaoran. Jangan lihat. Humin selalu tersenyum pada semua orang. Faktanya, orang-orang sangat nakal. Tujuan kedatangan kami. Itu saja. Untuk menjamin kualitas batu impor. Ini juga merupakan tanggung jawab asosiasi. Ya. Mengerti. UPS. Terutama. Kita. Berhati-hatilah dengan apa yang terjadi di sini. Jangan biarkan mereka. Masukkan limbahnya. Itu saja. Ya. Bagus. Oke, jangan terburu-buru melakukan ini sebelumnya. Ayo pergi dan lihat dulu. Kali ini Raja Batu. Bagaimana kabarnya? Xiaorana. Setiap tahun. Akan selalu ada pelelangan Raja Batu. Di mana Raja Batu ini? Itu semua adalah trik lama. Semua dipilih dengan cermat. Ada kemungkinan 90% dapat membuka hijau kekaisaran. Tapi, bertaruh pada batu. Kapanpun ada kata perjudian. Tidak ada yang mutlak. Warna hijau ini tidak terlihat seperti hijau kekaisaran, dan hanya ada satu lapisan di permukaan. Bahkan jika Anda menghentikannya, Anda tidak akan bisa mendapatkan uang Anda kembali. Siapa yang mengambil foto kali ini? Siapa ketidakadilan terbesarnya? Presiden Chen, batu-batu di stand ini. Apakah semuanya juga dilelang? Ya. Tapi apa? Lelang mereka. Ini berbeda dari penawaran kami biasanya. Apakah kamu melihat kotak kecil itu? Nanti, akan ada kertas dan pena di sini. Anda menginginkan apa yang Anda suka. Nomor batu. Dan harga. Ingin menuliskannya? Ya. Lemparkan ke dalam kotak kecil itu. Akhirnya, orang dengan harga tertinggilah yang mendapatkannya. Menarik. Presiden Chen, saya ingin mencobanya. Bagus, pergi saja dan cobalah. Saya akan pergi ke sana dan melihatnya. Kaca hijau kekaisaran. Bagian dalamnya tidak kecil, warnanya tidak retak. Namun sebenarnya tidak ada yang terlihat dari skin ini. Tidak ada lumut di permukaannya, baru saja membuka jendela kecil. Rentang visibilitas terlalu kecil. Harga tertinggi sekarang adalah 100.000. Saya kira tidak ada yang akan menawar lagi. Seharusnya sekitar 150.000 yuan. Raja Batu masih di sana. Tidak, kenapa kamu masih dihantui? Kenapa kamu ada di mana-mana? Kemana aku pergi bukanlah urusanmu. Apa yang kamu tarik? Aku beritahu kamu, kami di sini untuk membeli Stone King hari ini. Kurangi kesombongan. Anda harus sadar diri. Keluar sekarang. Penerus asosiasi ini. Bukan gadis kecil sepertimu. Anda bisa melakukannya dengan santai. Apakah saya memiliki kualifikasi? Bukan urusanmu. Tidak seperti beberapa orang, hanya memainkan trik kotor. Kamu menipuku begitu keras terakhir kali. Kali ini, aku akan memukul wajahnya dengan keras. Pergi. Presiden Chen. Saya hanya melihatnya. Anak laki-laki dari keluarga Gu dan anak laki-laki dari keluarga Lin. Mereka tidak menindasmu, bukan? Jangan khawatir. Bagaimana mereka bisa melakukan itu? Itu bagus. Semuanya. Sekarang aku ingin. Hasil pelelangan batu telah diumumkan. Semuanya. Sekarang saya ingin mengumumkan. Hasil lelang batu sudah keluar. Lihatlah. Raja Batu tahun ini. Di rumah siapa bunga itu akan jatuh? Di Zongzong. Bagus. Harap bersabar. Semuanya. Saya akan mengumumkannya terlebih dahulu. Kali ini. Hasil penawaran untuk 5 batu lainnya. Nomor 1. Tuan Li. Tidak. Nomor 5. Nona Chu.
Penawarannya berhasil? Nanti. Bayar di sana. Selanjutnya, saya nyatakan. Dapatkan. Pemenang ahli batu tahun ini. Selamat. Tuan Gu. Dengan harga 80 juta. Penawaran berhasil. Bagus. Lihat apa yang saya lakukan. Ini, penawaran berakhir. Terima kasih atas dukungan Anda. Kami menyediakan batu solusi gratis di sini. Jika Anda butuh sesuatu, Anda bisa datang ke sini. Hei, Xiao berlari, bagian Anda. Bisakah Anda membongkar batu di lokasi? Saya juga akan melakukan analisa batu di tempat. Betapa merepotkannya untuk mengambilnya kembali? Raja Batu. Saya tidak tahu apa yang bisa diproduksi. Saya dengar, hijau kekaisaran dirilis tahun lalu. Saya tidak tahu berapa kali peningkatannya. Meningkat hampir setiap tahun. Tapi sebelumnya, ada juga yang runtuh. Saya tidak tahu akan seperti apa tahun ini. Bah. Berhentilah mengucapkan kata-kata kosong di sini. Pasti akan naik hari ini. Hei, warnanya hijau. Hei, ada warna hijau. Hijau kekaisaran. Kali ini, akhirnya bisa berdiri. Bagus. Apakah kamu iri? Jangan terlalu bangga terlalu dini. Membuka sampahnya di babak pertama dapat dengan mudah menyebabkan terguling. Ukuran ini. Asalkan bisa menghasilkan lebih dari separuh batunya. Hasilkan banyak uang. Terus. Mari kita lihat seberapa besarnya. Terus mengemudi. Biarkan semua orang melihat. Semuanya. Lihat saja dengan mata terbuka lebar. Apa yang terjadi? Kenapa tidak? Masuk akal jika lokasi ini. Seharusnya tidak ada. Mungkinkah potongannya salah? Kemungkinan lainnya adalah hanya lapisan kulitnya saja. Maka tidak akan rugi. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ini adalah Raja Batu. Bos Hu. Bukankah ini Raja Batu? Mengapa tidak ada apapun di dalamnya? Tuan Gu, tolong tenang. Batu kita. Tidak ada jaminan hal itu akan terjadi 100%. Sulit bagi para dewa untuk menembus batu giok. Saya melihat bagiannya. Hanya melihat kulitnya saja tidak terlihat bagus. Bagian atasnya kering. Tidak mungkin untuk mengatakannya. Alasan mengapa batu ini dikeluarkan. Itu karena itu berasal dari lubang yang sama dengan Raja Batu. Sayang sekali. Stone Master tahun ini tidak dikirimkan. Lebih aman memotong dari sisi kiri. Hal ini tidak akan merusak integritas. Warnanya hijau. Segera ganti ke penggiling. Hijau kekaisaran. Suatu kebetulan. Saya juga berkata, lubang besar ini. Mengapa tidak ada produk bagus tahun ini? Sayangnya. Sepertinya aku benar-benar melakukan kesalahan kali ini. Ini tidak mungkin. Itu pasti batu mereka. Ada yang tidak beres. Warna ini. Sedikit lebih tebal dari Stone King. Jangan cemas dulu. Jangan lakukan seperti yang tadi. Hanya sedikit warna hijau. Beban yang sangat besar. Belum ada kekurangan di dalamnya. Sangat bagus. Itu sangat tersembunyi. Kaca hijau kekaisaran. Hahaha. Saya sudah lama mendengar Ketua Chen berkata, Nona Chu memiliki mata yang kejam. Tanpa diduga, ternyata itulah yang terjadi saat ini. Tidak mungkin. Anda pasti sudah mengganti batunya. Anda harus memikirkan kata-kata Anda sebelum berbicara. Anda pikir semua orang seperti Anda. Suka memainkan trik kotor di belakang Anda. Kamu. Maukah Anda membeli warna hijau kekaisaran ini? Saya bisa memberi 400 juta. Apakah kamu mempertimbangkannya? Keluar. Ada total 400 juta di sini. Anda dapat memeriksanya ke bank Anda. Pak Tua, aku juga lelah. Kembali dan istirahat dulu. Presiden Chen. Presiden Chen. Tidak bermaksud menyinggung. Tapi, Anda dan Bos Hu selalu berhubungan. Apakah ada cerita teduh di sini? Bagaimana? Anda ragu. Ada sesuatu yang mencurigakan tentang kita di sini. Anda meminta Curan menjadi penerus Anda. Untuk membuktikan kemampuannya. Apa yang ada di sana? Sebuah permainan taruhan batu. Lebih meyakinkan. Kemampuan Anda untuk menimbulkan masalah. Satu demi satu. Saya Chen Shuren. Berperilaku baik. Saya duduk tegak. Saya tidak memiliki kemampuan. Cukup cepat untuk membuat alasan. Kami tidak memilikimu. Ada banyak cara. Sejak Anda mengatakan Anda memiliki kemampuan. Apakah Anda berani bersaing dengan saya lagi? Tepat di gudang ini. Sekarang, pilih batu.
Lihatlah. Apakah Anda benar-benar mempunyai kemampuan ini? Kenapa aku harus bertaruh denganmu, jika Anda tidak bertaruh? Kamu, Presiden Chen, dan Hu Min, semua merasa bersalah. Ada begitu banyak orang di sini hari ini. Menurut Anda apa yang akan mereka katakan? Kamu mengancamku. Apakah kamu mengancamku? Anda pikir saya adalah orang yang sebelumnya. Biarkan curan diganggu olehmu. Gu Tingyun. Karena Anda ingin bertaruh, kalau begitu aku akan menemanimu. Tapi taruhan apa yang ingin Anda buat? Taruhan saja 400 juta. Juga. Menyerahkan identitas penerus perkumpulan. Menurutku kamu sangat tidak tahu malu. Itulah masalahnya. Jika kamu kalah. Kalau begitu aku ingin 400 jutamu. Juga. Anda harus mengakuinya di depan umum. Saya sia-sia. Kamu berkulit sangat tebal. Saya tidak tahu tentang 400 juta itu. Bisakah kamu mengeluarkannya? Anda sangat mempermalukan saya. Dan tidak ada yang tidak mampu saya beli. Di dalam. Jumlahnya 200 juta. Lin Chen. Berikan aku kartumu. Saya, tapi. Kurang omong kosong. Tunggu sampai Anda memenangkannya. Saya akan memberi Anda setengah dari 400 juta miliknya. Ini semua milikku. Curan. Totalnya 400 juta. Semuanya. Karena begitu banyak orang yang hadir hari ini. Kalau begitu aku akan merepotkan kalian semua. Jadilah saksi. Menarik. Tidak masalah. Menarik. Sangat menarik. Perjalanan ini tidak sia-sia. Xiaoran, apa kamu yakin? Jangan impulsif. Saya yakin. Sejak, mereka semua sangat agresif. Teruslah menoleransinya. Itu hanya akan membuat mereka menendang wajah Anda. Memiliki momentum untuk menggantikan saya. Bagus, taruhan saja. Saya akan mengatakan yang sebenarnya. Kalau begitu terima kasih banyak, Ketua Chen. Karena ini tempatku. Dan, Tuanku meragukan batu itu. Sebagai tuan rumah. Saya harus memenuhi tanggung jawab saya. Itu terjadi. Sejumlah batu tiba dari gudang. Baru saja tiba. Tidak ada kemungkinan penipuan. Undang saja kalian berdua. Pergi ke sana dan pilih batu. Lalu dengarkan Bos Hu. Tidak masalah. Kalau begitu tolong. 2 orang. Ini semua adalah batu yang baru dikirim. Belum selesai dibersihkan. Anda bisa memulai. Di mana batu yang dipilih? Cukup beri label di atasnya. Benar saja, itu adalah sumber tambang batu. Kekuatan spiritual dari sebelumnya terkonsentrasi di pasar. 80% diantaranya ada dalam stok. Saya harus lebih berhati-hati. Karena dia memiliki mata yang kejam. Jadilah selangkah lebih maju darinya. Bukankah cukup hanya dengan mendapatkan batunya saja? Sutra emas es berwarna hijau matahari. Itu toru. Tapi warna hijaunya tidak konsisten. Sayang sekali. Es hijau matahari. Ini bagus. Zhong Lao, kepala airnya juga bagus. Yang pertama datang, yang pertama dilayani. Hanya. Saya memperhatikan bagian yang sama. Kamu berkulit sangat tebal. Bahkan kapapun tidak bisa memotongnya. Direnggut. Apa yang bisa dibanggakan? Hei. Yang pertama datang, yang pertama dilayani. Benar? Ham. Saya baru saja mengambilnya. Saya. Dipilih. Harus cepat. Masih banyak lagi di sini. Lihat lagi. Gu Tingyun. Trik kotormu akan gagal lagi. Anda berdua telah memilih. Jika kamu tidak keberatan, biarkan saya mengungkap batu itu untuk Anda. Bagus, saya akan mengurus Tuan. Ya. Warnanya hijau. Benar saja. Hahaha. Warnanya terlihat sangat bagus. Menanam air juga baik. Perkiraan, bernilai 100 juta. Jangan khawatir. Tunggu sampai dia pergi. Hei. Es hijau matahari. Saya menang. 400 juta sudah di tangan. Hei. Untuk apa kamu terburu-buru? Ini belum berakhir. Memiliki kemampuan. Bisakah Anda menawarkan yang lebih tinggi? Jangan khawatir. Saya pasti akan melakukannya. Menangkan Anda dengan bermartabat dan bermartabat. Bos Hu. Bisakah saya memotong sendiri bagian ini terlebih dahulu? Oke Nona Chu. Tolong. Jika Anda butuh sesuatu, hubungi saya.
Potong kelebihannya terlebih dahulu. Bukankah kamu sangat kuat ketika berbicara tadi? Mengapa masih menjadi batu setelah 2 kali dipotong? Jangan takut angin akan menerpa lidahmu. Lin Chen. Saya melihat guru keluarga Lin Anda. Tapi itu saja. Hei. Lin Chen. Tutup mulutmu. Ini memang benar adanya. Penerus Presiden Chen. Sorotan. Ya, saya diam. Tapi Presiden Chen, Anda benar-benar tidak memikirkannya dengan cermat. Bagaimanapun, penerusnya harus dapat diandalkan. Dibandingkan dengan Curan. Sepupu saya adalah yang sebenarnya. Bersenandung, sedang bermimpi. Langkah selanjutnya adalah memolesnya. Merepotkan, tetapi tidak mempengaruhi integritas. Sudah banyak yang dipotong. Itu juga belum dikirim. Saya melihat dia telah mengganti alat, menggantinya dengan penggiling. Tunggu dan lihat. Tidak yakin. Ada warna hijau. Pantas saja perlu diganti dan dipoles. Lokasi ini memang agak terpencil. Dan memotong secara langsung akan menghancurkan batu giok tersebut. Ada suatu situasi. Bos Hu. Ya, selanjutnya, saya butuh bantuan Anda untuk memotongnya. Saya sudah merasakan gatal di tangan saya. Terima kasih. Batu ini menarik. Hahaha. Xiaorana. Aduh. Batu ini kelihatannya bagus. Tanpa penerangan. Ini sudah sangat bagus. Menurut Anda kualitas apa itu? Spesies kaca. Warna. Ini jelas lebih baik daripada milik Gu Tingyun. Cukup baginya untuk kalah. Mereka sudah bertindak terlalu jauh. Batu miliknya itu milikmu. Jangan khawatir. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, saya bisa mengalahkannya. Pada akhirnya, Anda harus membayar atas sikap tidak tahu malu Anda. Bagus. Oke. Sungguh sebuah mahakarya. Potongan ini sedikit lebih besar dari yang tadi. Warnanya terlihat mirip. Jauh lebih tebal dari yang itu. Dan ini adalah spesies kaca. Setidaknya 2 kali lebih panjang dari Tuan Gu. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Kaca matahari hijau. Kualitas ini setidaknya 200 juta. Tampaknya pemenang atau pecundang sudah ditentukan. Oke kalian. Tuan Gu, kali ini benar-benar adil dan adil. Tuduhan Anda sebelumnya terhadap batu kami. Saya tidak mengatakan apapun. Jelas keterampilan Anda kalah dengan orang lain. Berhentilah menyalahkanku sepanjang waktu. Batu-batu ini. Semuanya diambil langsung dari tambang. Bagaimana Anda bisa punya waktu untuk melakukan sesuatu? Apakah Anda bersedia mengaku kalah? Sungguh. Saya mengerti, sama seperti Stone King tadi. Aku punya selera yang buruk. Masih mengandalkan orang lain. 2. Sudah waktunya untuk menguangkan taruhan Anda, bukan? Sudah waktunya untuk menguangkan taruhan Anda, bukan? Ini semua milikku. Lin Chen. Ayo pergi. Hei, Tuan Gu. Kecuali uang. Anda juga lupa bertaruh? Curan. Anda benar-benar ingin melakukan sesuatu. Apakah ini luar biasa? Tuan Gu. Jika itu aku hari ini. Maukah kamu melepaskanku? Gu Xiaozi. Begitu banyak orang yang bersaksi. Apakah Anda ingin gagal bayar utang Anda? Bisakah dikatakan? Apakah Anda berani mengatakan bahwa Anda tidak berani melakukannya? Curan. Dengarkan saja aku. Saya. Gu Tingyun sungguh sia-sia. Hahaha. Saya juga merekam video. Sebut saja Yin dan yang aneh. Xiaoran. Gu Tingyun bukanlah orang baik. Apa yang sedang terjadi? Harus memberitahuku. Ya, Anda dapat yakin. Hari ini. Terima kasih banyak, Bos Hu. Hei, semuanya berteman. Berharap untuk bekerja sama lebih banyak di masa depan. Oh benar, Presiden Chen dan Nona Chu. Dalam 2 hari terakhir, saya akan menggunakan batunya. Kirimkan kepada Anda. Saya mengadakan pesta lusa. Saya juga berharap Anda bisa datang dan berpartisipasi. Ya, bagus. Bagus. Yo, Presiden Chen Nona Chu. Anda di sini. Itu sangat terhormat bagi saya. Hahaha. Sisiku. Ada beberapa bos tambang. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Curan. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Di mana yang ini? Dia adalah direktur pabrik batu kami. Dia mengenal banyak pemilik tambang.
Itu juga karena kejadian Gu Tingyun. Dia sangat mengenalimu. Bekerja nanti. Lebih mudah. Presiden Chen, terima kasih telah membawaku ke sini kali ini. Hei, apa yang kamu lakukan? Anda juga yang benar-benar mampu. Saya dapat membantu kamu, itu saja. Bagus. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Yang ini, dia adalah penerus Presiden Chen. Churan. Beberapa ini. Dia adalah bos dari tambang-tambang besar ini. Kami memiliki banyak batu kasar. Itu berasal dari tambang mereka. Senang bertemu kalian semua. Tolong jaga aku. Oh, aku mengenalmu. Saya mendengar Humin berkata. Saya melihat batu dengan mata yang sangat beracun. Terdengar. Terakhir kali hijau kekaisaran. Anda mengendarainya. Kehidupan masa depan yang sangat buruk. Ternyata memang begitu. Pengganti Presiden Chen? Bakat yang luar biasa. Saya harap Anda semua memiliki kerjasama yang menyenangkan di masa depan. Jaga aku baik-baik. Maaf semuanya. Aku akan merias wajahku. Hei, bagus, bagus, bagus. Ayo, ayo, ayo. Gu Tingyun, bagaimana dia bisa muncul di sini? Secara logika, Humin tidak akan mengundangnya. Lihat apa yang terjadi dengannya. Saya telah menyerap banyak energi spiritual akhir-akhir ini. Kemampuannya juga telah ditingkatkan ke atas. Biarkan saya melihat apa yang dia lakukan. Sayang sekali. Hanya bisa melihat layar, tidak dapat mendengar suara. Saya tidak tahu apa yang dia lakukan secara spesifik. Tapi itu jelas bukan hal yang baik. Maaf semuanya. Menunggu lama. Yo, kembali. Izinkan saya memperkenalkannya kepada semua orang. Ini adalah penerus masa depan saya. Churan. Presiden Chen, saya baru saja melihat Gu Tingyun. Anak ini pasti akan membalas dendam. Apakah kamu yakin itu dia? Saya yakin itu dia. Saya baru saja melihatnya. Dia bersama seseorang. Sepertinya ada bekas luka di wajah. Ada bekas luka. Ada bekas luka di wajah. Seperti apa bekas luka itu? Sepertinya dari alis di sini. Kemudian menjalar ke mata kanan. Bos Jin. Bos Jin. Siapa ini? Ini adalah ular lokal. Lakukan sesuatu dengan kejam. Tidak ada intinya. Jika Gu Tingyun menemukannya. Menurutku, segalanya tidak berjalan baik bagi Anda. Silakan pergi sesegera mungkin. Jika tidak, akan sulit untuk melarikan diri. Ayo pergi sekarang. Hal ini jelas ditujukan padamu. Ya. Maaf Tuan Hu. Ayo pergi dulu. Kembali lagi nanti. Bagus, aku akan membiarkan supirnya sekarang mengirimmu kembali. Semuanya aman. Terima kasih. Itu akan menyusahkanmu. Tidak ada masalah. Perintah bos, antar ke bandara. Nona Chu. Bos kami mengundang Anda. Nona Chu. Kata-kata pengertian. Anda sebaiknya turun dari mobil sendiri. Bos kami hanya ingin ngobrol denganmu. Yang lain tidak penting. Jika Anda tidak bekerja sama, kami hanya bisa memaksa kami untuk mengambil tindakan. Anda juga tidak mau. Orang yang tidak bersalah terlibat. Xiaoran. Anda terus melakukan ini. Pasti akan dibawa pergi. Terlalu berbahaya. Presiden Chen. Jika aku tidak pergi, itu akan menyakitimu. Jangan khawatir. Saya mengikuti mereka. Tolong temukan cara untuk membantu saya sesegera mungkin. Tapi, aku bisa pergi bersamamu. Tapi, Anda tidak dapat menghentikan mobilnya. Biarkan mereka berdua pergi dulu. Tidak masalah. Xiaoran, Anda harus bertahan. Saya pasti akan menemukan seseorang untuk menyelamatkan Anda. Churan. Sepupu, jangan impulsif. Saudaraku, jangan khawatir. Hahaha. Saya sudah lama mengagumi nama saya, Nona Chu. Katakan itu. Apa yang kamu inginkan dariku? Hei. Jangan khawatir, Nona Chu. Bagaimana dengan kita tidak bermaksud menyakitimu? Hanya, saya sedang berpikir untuk mengundang Anda sebagai tamu. Silakan duduk.
Catatan Anda. Saya mendengar dari saudara ini. Mengerti. Saya sedang berpikir, Anda adalah orang yang sangat kuat. Mengapa saya belum pernah melihat ini sebelumnya? Ini tidak. Aku hanya ingin mengundangmu. Kita saling kenal. Churan. Sudah kubilang padamu. Cepat atau lambat suatu hari nanti. Aku akan membuatmu membayar. Gu Tingyun. Apakah kamu gila? Hari ini. Aku tidak hanya menginginkanmu. Saya memuntahkan semua uang yang saya peroleh sebelumnya. Aku masih menginginkanmu. Tidak ada cara untuk berbalik. Sepupu. Bukankah sudah disepakati? Biarkan dia memberikan uangnya. Keluarkan saja. Jangan impulsif. Tersesat. Itu karena karaktermu yang tidak berguna. Aku terus saja dibodohi olehnya. Aku beritahu kamu. Aku bukan kamu. Saya harus membuatnya membayar harganya. Oh, oke. Kami mengundang Nona Chu ke sini hari ini. Berteman, kenali satu sama lain. Kalian terlihat seperti ini. Tidak terlalu ramah. Ah. Berhentilah bersikap sok di sini. Katakan itu, apa tujuan mencari saya? Wanita ini sungguh ceria. Saya hanya ingin tahu. Visi Anda. Apakah itu benar-benar kuat? Jadi, saya hanya ingin. Hari ini, ayo mainkan permainan taruhan batu bersamamu. Lihat di sana. Ada tumpukan batu. Anda mengambil batu darinya. Jika Anda dapat menemukan batu giok berkualitas tinggi, zamrud itu milikmu. Kamu bisa pergi dengan selamat. Jika tidak bisa dibuka. Nona Chu. Adikku 400 juta. Dan sebelum kamu. Uang yang diperoleh. Semua harus diserahkan. Bagaimana kabarnya? Bagaimana jika saya tidak menerimanya? Gadis kecil. Kamu terlalu naif. Ini di wilayahku. Apa yang baru saja kukatakan padamu? Hanya untuk memberitahu Anda. Kamu tidak punya hak untuk menolak. Namun, jika kamu takut, bukan berarti tidak ada cara kedua. Selama Anda bersujud dan mengakui kesalahan Anda. Kemudian ambil 1 miliar lagi. Churan. Jika Anda takut, tolong aku. Mungkin. Aku akan melepaskanmu. Gu Tingyun. Apakah Anda pikir Anda bisa menang seperti ini? Anda dijual dan Anda membantu menghitung uangnya? Berhentilah menabur perselisihan di sini. Pikirkan tentang apa yang harus Anda lakukan terlebih dahulu. Dalam hal ini, saya tidak punya pilihan. Saya menerima taruhannya. Saya hanya bisa menerimanya dulu, membeli lebih banyak waktu. Tunggu sampai Presiden Chen menemukan seseorang. Bos Jin ini tidak terlihat seperti itu. Seseorang yang dapat menaati suatu perjanjian. Hati-hati. Benar saja ada masalah. Kemana kamu pergi? Aku. Saya pergi ke toilet. Itu ada di rumah ini. Tidak perlu keluar. Bagus. Jaga saudaramu. Jangan biarkan dia melakukan hal buruk. Yakinlah. Dia tidak punya nyali. Itu tidak benar. Kenapa tidak ada? Yo. Nona Chu. Sudahkah Anda memilihnya setelah sekian lama? Ini tidak akan terjadi tanpa bantuan orang lain. Saya tidak bisa memilih batu itu. Ah. Saya hanya akan mengatakannya. Dia mengandalkan keberuntungan sebelumnya. Jika tidak berhasil, lupakan saja. Tuan Jin. Apakah Anda yakin dengan batu-batu ini? Apakah semuanya diperoleh melalui jalur formal? Ada yang salah. 120%. Ada yang salah. Kulit batu-batu ini terasa tidak enak. Seperti itu ditambahkan nanti. Saya pernah bertemu pemalsu sebelumnya, tanpa diduga. Mereka sangat tidak tahu malu. UPS. Nona Chu, ada apa denganmu? Tidak bisakah kamu memilih batunya? Mulai menanyaiku. Apakah batu-batu ini palsu? Jika Anda tidak bisa memilih, bayar saja sejumlah uang. Bukannya aku tidak akan membiarkanmu pergi. Lemparkan handuk lebih awal. Ah. Tidak. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Belum selesai. Kulit palsu juga merepotkan. Saya kira itu tidak semuanya palsu. Apa yang terburu-buru? Saya belum selesai membacanya. Dipilih secara khusus oleh Bos Jin, kulit palsu dan limbah. Kecuali ada keajaiban. Jika tidak, Anda pasti akan kalah hari ini. Bodoh. Bodoh sekali. Setelah Anda mendapatkan uangnya, buang dia. Hei. Kenapa adikmu belum keluar? Asyang. Bos. Pergi ke kamar mandi dan lihat. Ya. Bos. Anak ini bersembunyi di toilet dan tidak mau keluar. Aku akan menjemputnya, memainkan trik di belakang Anda. Jaga saudaramu. Jika tidak, kerja sama tersebut akan batal. Jujurlah padaku. Ya.
Ini benar-benar anjing makan anjing. Harapan terakhir. Waktu hampir habis. Anda tidak dapat mengacaukan posisi Anda sendiri. Ada sesuatu di dalam. Tapi kenapa aku belum pernah melihat batu giok seperti itu? Tapi, saya benar-benar bisa merasakan dinginnya di dalam. Nona Chu, ini tidak terlalu dini. Sudahkah kamu memilih? Dipilih. Hanya bagian ini. Bagus. Lalu kita lihat saja nanti. Lihatlah batu-batu yang dipilih oleh Nona Chu. Bebenfei macam apa yang bisa dibuka? UPS, saya menantikannya. Ah, curan. Anda benar-benar putus asa. Pilih hal ini. Nona Chu, saya memiliki ahli batu yang sangat baik di sini. Butuh bantuan? Tidak perlu. Saya akan melakukannya sendiri. Bagus. Menantikannya. Mari kita buka mata kita. Runtuh. Runtuh. Jatuh, 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 runtuh. Curan, jangan pikirkan itu. Batu giok ini sangat berbeda. Ini sangat transparan bahkan di dalam batu. Kekuatan spiritual dirasakan oleh cahaya melalui sentuhan. Lebih baik dari apapun yang pernah dikendarai. Kayak hijau kekaisaran. Saya harus lebih berhati-hati. Omong kosong apa? Bahkan tidak ada Zheng Yang Green. Saya pikir itu adalah Bebenfei. Ah. Hahaha. Nona Chu, berhenti menggiling. Tidak peduli seberapa banyak kamu menggilingnya, tidak ada gunanya. Kamu telah kalah. Apa-apaan ini? Bagaimana ini mungkin? Ini. Tidak. Ini. Bos Jin. Zamrud ini juga tidak terlalu hijau. Mengapa kamu begitu bersemangat? Anda tahu sial. Ini adalah spesies batu naga. Spesies batu naga setidaknya bernilai 1 miliar. Tidak. Spesies batu naga. Memang ada materi seperti itu. Apakah Anda yakin Anda membacanya dengan benar? Omong kosong. Aku melihatnya sekali waktu yang lalu. Batu naga itu sendiri. Itu hanya warna yang dingin. Hanya satu keping. Anda dapat melihat bahwa ia memiliki cukup air untuk ditanam. Tidak ada kapas atau kotoran. Warnanya sendiri terang dan rata. Jika hijaunya kaya, maka itu bukan spesies batu naga. Itulah masalahnya, Tuan Jin. Saya kira saya memenangkan taruhan ini, bukan? Tidak. Tidak masuk hitungan. Tidak masuk hitungan. Hahaha. Taruhan apa? Tuan Jin, Anda ingin menipu. Hahaha. Kamu pikir kamu ini apa? Hari ini. Uang. Saya harus mengambil batu giok dan batu giok itu. Anda curang. Aku membayarmu. Jadi apa? Seseorang datang, tangkap mereka untukku. Hei, hari ini tidak ada yang bisa pergi dengan masalah ini. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Presiden Chen, untungnya, saya datang tepat waktu. Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Untungnya Anda datang tepat waktu. Yang ini, itu Geyu. Presiden Ge. Dia adalah Presiden Kamar Dagang Tiongkok kami. Terima kasih atas bantuannya. Terima kasih atas bantuan Anda. Kalau tidak, kita akan berada dalam bahaya. Seharusnya. Nama keluarga yang satu ini adalah Jin. Kami sudah menangkap. Kali ini saya akhirnya menangkap semuanya. Mengambil. Saya tidak bersalah. Curan. Maaf, saya salah. Tahukah kamu bahwa kamu salah? Anda takut. Polisi akan menghukummu. Keluarga Gu dan keluarga Lin tidak perlu tinggal di asosiasi perjudian batu. Akankah mereka dihapus secara permanen? Potong. Debu akhirnya hilang. Ya. Semua orang dipersilakan untuk berpartisipasi lelang batu naga ini. Terima kasih atas dukungan Anda. Pinjam lelang ini. Saya akan mengumumkan sesuatu. Mulai hari ini, saya akan mengaturnya. Pusat Penilaian Harta Karun Internasional. Pada saat yang sama, Asosiasi Perjudian Batu, Rumah Lelang Zhao, Perhiasan Jinling, akan bersama-sama bergabung dengan Pusat Penilaian Harta Karun Internasional. Tidak buruk. Haha. Menghargai harta dan menghargai hati, sebagai penanggung jawab umum. Saya akan meyakinkan semua orang. Di hari-hari mendatang. Tetaplah berpegang pada hatimu, terus maju.